Dunia mulai runtuh ketika gate pertama kali dibuka. Para monster mulai muncul dan mereka membantai para manusia yang ada di dunia. Monster terus bermunculan, sedangkan hanya ada beberapa manusia yang mendapatkan kekuatan supernatural. Para manusia yang mendapatkan kekuatan supernatural adalah penyelamat dan mereka diberi nama player oleh semua orang. Para player bertugas untuk mengalahkan para monster yang terus bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak. Para monster akhirnya bisa dikalahkan dengan kekuatan player yang melebihi mereka, dan terlihat sekarang player rank F yang bernama Hyunwook muncul karena ia dikenal sebagai Great Steel sekaligus penyelamat terakhir umat manusia. Namun semua itu sirna karena ternyata apa yang terjadi sekarang tak sesuai dengan keinginannya. Terlihat saat ini Hyunwook sedang tertunduk dan ia berkata bahwa dirinya yang merupakan penyelamat umat manusia sekarang hidupnya menjadi kacau. Saat ini Hyunwook sedang dihukum dan di sana ketua angkatannya pun menyuruh Hyunwook dan yang lainnya untuk menegakkan kepala. Terlihat sekarang Hyunwook sedang berada di tempat pelatihan yang diharuskan oleh negara. Hyunwook di sana merasa kesal dan ia bertanya mengapa dirinya yang merupakan seorang penyelamat terakhir umat manusia harus mengalami posisi tersebut. Dunia pun menjawab bahwa mereka tak tahu apa-apa dengan keadaan yang terjadi pada si bangsat Hyunwook. Cerita pun saat ini memperlihatkan lapang tembak tempat pelatihan negara. Di sana terdapat banyak senjata yang bisa digunakan oleh para player. Ketuanya sendiri sekarang terlihat sedang marah-marah karena ternyata mereka kehilangan 9 kotak peluru yang hilang entah kemana. Hyunwook sendiri di sana menggerakkan jarinya dan dia mengeluarkan peluru dari saku bajunya. Dengan kekuatan yang ia miliki, Hyunwook pun langsung memakan peluru yang sekarang sedang dicari-cari oleh ketuanya. Sedangkan ketuanya tak mengetahui hal itu dan hanya bisa marah-marah pada semua anggota yang ada di hadapan dirinya. Semua anggota sekarang hanya bisa tertunduk karena mereka tak mengetahui kemana perginya peluru tersebut. Hyunwook yang merupakan pelaku utama pun di sana menatap tajam karena sekarang ada sistem yang memberitahu jika dirinya sudah bisa memanipulasi logam sebesar 3006. Hyunwook saat ini merasa kesal dan dia berkata jika dirinya tidak bisa menjadi waras karena ia harus melakukan pelatihan militer player untuk kedua kalinya. Dijelaskan bahwa di masa depan sebelumnya Hyunwook muntah darah karena ia mengalami kehancuran pada tubuh milik dirinya. Terlihat saat itu Hyunwook terkapar lemas, sedangkan di hadapannya ada seseorang yang berdiri dengan tegak. Keadaan kota saat itu benar-benar hancur berantakan. Lalu di sana juga ada sebuah ledakan yang terjadi dengan cukup kuat. Ledakan tadi memanglah kuat sehingga para warga yang ada di sana langsung tewas dengan mengenaskan. Hyunwook yang saat ini terkapar langsung tersenyum dan dia berkata bahwa sekarang yang menghancurkan dunia ternyata bukanlah monster, melainkan manusia itu sendiri. Manusia yang ada di hadapan Hyunwook langsung memuji Hyunwook dan ia berkata bahwa Hyunwook yang merupakan penyelamat terakhir umat manusia cukup menakjubkan. Namun di sana ia berkata bahwa Hyunwook tidak jadi menakjubkan karena dia hanyalah seorang rank F yang mendapat gelar Great Steel Emperor. Orang itu pun langsung memanggil rekan-rekannya dan dia berkata bahwa mereka bukanlah penghancur dunia, melainkan adalah makhluk divine yang memberikan penghakiman pada umat manusia. Hyunwook langsung berkata jika perkataan orang tersebut sangatlah ampas dan ia juga memberitahu jika dirinya sehari lebih kuat maka ia pasti bisa mengalahkannya. Orang itu malah tersenyum ke arah Hyunwook dan sambil meremehkannya ia berkata agar sekarang Hyunwook tak merasa bersedih atau frustasi dengan keadaan dirinya. Hyunwook mengeluarkan air mata karena merasa kesal dengan perkataan dari orang bajingan tersebut. Lalu si bajingan itu pun tertawa dan merendahkan Hyunwook. Di sana ia berkata bahwa seorang rank F seperti Hyunwook pasti tak akan pernah bisa mengalahkan dirinya. Rekannya pun di sana bersiap untuk membunuh Hyunwook dengan senjata besar dan orang bajingan tadi langsung berkata bahwa kematian itu cocok untuk rank F seperti Hyunwook. Hyunwook yang akan terkena serangan itu pun langsung berteriak kencang ke arah si bajingan yang ternyata bernama Garden Pricey. Dan karena hal itu akhirnya Hyunwook pun mati dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Namun sekarang Hyunwook mengalami regresi sehingga sekarang kehidupan milik dirinya mirip seperti web novel yang sering ia baca. Notifikasi muncul kembali dan memberitahu bahwa sekarang Hyunwook sedang melakukan penyerapan logam. Si ketua sendiri di sana berkata bahwa sekarang ia akan menghukum mereka dengan menyuruh mereka untuk melakukan sebuah gerakan. Hyunwook saat ini merasa kesal karena ia memang kembali ke masa lalu dengan level yang kembali ke awal. Tapi ternyata menurut Hyunwook itu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah sekarang dirinya harus menjadi prajurit yang mengabdi pada negara. Di sana ia berkata bahwa pelatihan yang ia lakukan benar-benar membangsatkan. Dan pada akhirnya Hyunwook pun harus melakukan semua pelatihan menyebalkan tersebut. Setelah selesai, semua pasukan Hyunwook pun sekarang dikumpulkan di lapangan yang berada di sana. Instruktur yang ada di sana langsung berkata bahwa sekarang ia menyuruh beberapa regu untuk segera masuk dan bersiap untuk makan.
Hyunwook yang melihat semua hal itu terjadi langsung menatap kesal dan ia tak menyangka karena sekarang dirinya kembali ke tempat tersebut. Di tempat itu banyak makanan yang tersisa, lalu tiba-tiba kelompok Hyunwook sekarang tidak boleh makan karena harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Hyunwook yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa mereka baru selesai latihan, jadi mereka tak bisa melakukannya. Si instruktur yang mendengar hal itu malah menyeringai dan ia pun langsung memanggil Hyunwook yang dianggapnya sebagai pecundang. Hyunwook langsung menatap tajam karena sekarang ia merasa kesal pada instruktur bernama Sang-ok yang merupakan tentara seperti sampah. Sang-ok di sana langsung datang ke arah Hyunwook dan ia bertanya apakah Hyunwook ini ingin tim miliknya yang melakukan tugas. Dengan wajah yang merendahkan di sana ia berkata bahwa regu Hyunwook yang merupakan rank F harus mengambil lebih banyak tugas daripada harus mengeluh seperti itu. Hyunwook sendiri saat ini terlihat terus dipecundangi oleh Sang-ok yang merupakan instruktur dan di sana Hyunwook berkata bahwa dulu ia pernah berpikir tak bisa melewati rank F. Terlihat saat ini semua orang yang ada di sana merendahkan Hyunwook yang sedang diledek oleh Sang-ok. Bahkan beberapa orang ada yang meremehkannya karena Hyunwook ini hanyalah seorang rank F yang tak akan bisa naik level. Hyunwook merasa kesal karena hal tersebut dan di sana ia ingin tahu tentang seberapa pecundang dirinya di masa lalu. Ketika melihat Hyunwook yang kesal, Sang-ok pun langsung marah dan ia bertanya mengapa sekarang Hyunwook menatapnya dengan mata yang seperti itu. Sang-ok di sana bersiap mengeluarkan kekuatannya, sedangkan teman Hyunwook yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia tahu jika itu akan berbahaya bagi Hyunwook. Sang-ok di sana bersiap melancarkan serangannya dan ia berkata bahwa dirinya adalah rank D, sedangkan Hyunwook hanyalah seorang rank F yang lemah. Hyunwook langsung menghela nafasnya dan sambil terus merendahkan ia berkata bahwa ia akan bertarung dengan Sang-ok, tapi biarkan regu miliknya untuk makan terlebih dahulu. Sang-ok langsung terkejut ketika mendengar hal tersebut. Di sana ia pun langsung melihat ke semua tempat yang ada di sana karena saat ini Hyunwook berkata bahwa jika Sang-ok melakukan perbuatan kasar maka semuanya akan terlihat oleh semua yang ada di sana. Hyunwook di sana berkata, jika Sang-ok menyerang maka reputasi baik milik dirinya akan hilang dan mungkin Sang-ok tak akan bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh yang lainnya. Sang-ok yang mendengar hal itu anehnya malah setuju dengan perkataan dari Hyunwook barusan dan dia pun akhirnya langsung menyuruh Hyunwook untuk makan. Beberapa orang yang merupakan bawahan Sang-ok pun akhirnya melakukan pekerjaan yang memang harus mereka lakukan. Sang-ok langsung berkata jika itu bagus dan dia memuji kelakuan dari mereka. Sang-ok pun sekarang terlihat memperhatikan keadaan yang terjadi dan di sana ia berkata agar sekarang Hyunwook dan regunya makan dengan cepat agar bisa melakukan tugas lainnya. Hyunwook langsung menyuruh rekannya yang bernama Junmo untuk makan karena di sana Hyunwook sendiri tak akan makan terlebih dahulu. Junmo yang mendengar hal itu langsung bingung dengan kelakuan Hyunwook sekarang dan bahkan Sang-ok juga menatap tajam karena ia berpikir jika sekarang Hyunwook ini terlihat berbeda dari biasanya. Hyunwook pun langsung pergi dengan cepat dari tempat yang sangat menyebalkan tersebut. Di sana ia menggigit bibirnya karena kesal dan sekarang ia juga pergi ke tempat di mana tak ada siapapun di sana. Hyunwook yang kesal pada Sang-ok di sana berkata jika kelakuan Sang-ok ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Gordon Precy yang telah mengkhianati dan membunuhnya. Penyerapan logam metal yang dilakukan oleh Hyunwook pun sekarang sudah selesai. Hyunwook terus menatap tajam karena ia tahu jika itu adalah hal yang bagus untuk permulaan bagi dirinya. Tak hanya itu, sekarang Hyunwook juga sudah bersiap dengan banyak sendok dan ia berkata bahwa sekarang dunia belum tahu jika dirinya bisa menaikkan level atau rank miliknya. Para tentara sendiri sekarang terlihat bingung karena sekarang mereka tak bisa melihat sendok yang biasa mereka gunakan untuk makan. Junmo yang ada ikut bingung karena orang-orang di sana berkata jika mereka dalam masalah akibat sendok yang menghilang entah kemana. Terlihat saat ini sendok mereka sedang dimakan oleh Hyunwook. Hyunwook menelan sendok tersebut ke dalam mulutnya dan dengan rasa kesalnya ia berkata bahwa sendok itu memiliki rasa seperti baja. Penyerapan logam dari sendok itu pun sekarang akan dimulai dalam tubuh Hyunwook. Hyunwook sendiri sekarang memperhatikan pisaunya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya hanya bisa mengontrol satu senjata saja. Hyunwook merasa kesal karena ternyata peluru punya 1 gram logam sedangkan sendok 1,25 sehingga ia butuh waktu lama untuk naik level. Terlihat saat ini ia terus memperhatikan tempat yang ada di hadapannya dan ia berkata bahwa dirinya perlu menyiapkan banyak hal untuk kedepannya. Hyunwook pun menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya yang masih level 1 sekarang harus bisa mengalahkan bos monster. Ia langsung bersiap dengan tas dan juga pisau yang mungkin bisa ia gunakan ke depannya. Hyunwook mulai mengendalikan kekuatannya dan ia mencoba untuk melakukan skill yang pernah dirinya miliki. Terlihat Hyunwook saat ini berhasil mengendalikan pisau tersebut dan ia berkata bahwa sekarang ia akan menunjukkan jati diri dari sang Great Steel Emperor di masa depan.
Cerita pun berganti 3 hari kemudian di tempat pelatihan pos 5 yang ada di sana. Di pos tersebut terlihat ada 2 orang yang sekarang sedang berjaga dan memperhatikan keadaan yang ada. Salah satu penjaga itu adalah Junmo, dan sekarang Junmo memperhatikan rekannya dengan seksama. Terlihat rekan Junmo saat ini adalah Hyunwook yang bertingkah aneh dan tidak seperti biasanya. Junmo terus memperhatikan Hyunwook yang sekarang sedang memperhatikan jamnya, dan dengan tatapan bingung di sana Junmo bertanya, mengapa sekarang Hyunwook yang ada di hadapannya itu terlihat berbeda akhir-akhir ini. Hyunwook malah terus memperhatikan waktu sekarang, dan sambil memperhatikan notifikasinya di sana ia bertanya, apakah kelakuannya sekarang mengganggu kehidupan Junmo. Hyunwook terus mengobrol sambil memperhatikan kekuatannya yang sudah mulai naik level, sedangkan Junmo yang ada di sana langsung berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hyunwook pasti akan menjadi lebih baik. Hyunwook pun tiba-tiba kokang senjata sambil mendekat ke arah Junmo yang berada di sana. Lalu dengan wajah garangnya ia bertanya, apakah Junmo yang ada di hadapannya itu percaya pada dirinya. Junmo yang panik langsung berkata bahwa ia percaya pada Hyunwook, sedangkan Hyunwook malah menatap tajam dan ia bertanya apakah perkataan dari Junmo ini benar. Pada akhirnya Hyunwook pun terus mengkokang senjatanya sehingga membuat Junmo langsung kebingungan karena hal tersebut. Di malam hari yang hening itu pun akhirnya ada goblin yang memiliki wajah mengerikan muncul. Goblin itu datang dari gate yang berukuran cukup besar sehingga di sana yang muncul adalah goblin dengan jumlah yang cukup banyak. Terlihat beberapa goblin memiliki senjata dan juga wajah yang mengerikan sehingga mungkin bisa membunuh manusia biasa dengan sangat mudah. Goblin yang membawa senjata itu berada di atas tebing dan sekarang mereka sedang memperhatikan camp yang berada di sana. Orang-orang yang berada dalam camp itu sudah tertidur pula sehingga mereka tak bisa merasakan keberadaan dari goblin yang ada. Si goblin pun langsung berteriak kencang, namun tiba-tiba di hadapannya sekarang ada sebuah senjata yang melayang cepat. Senjata melayang itu langsung mengenai wajah goblin tadi tepat pada wajahnya. Goblin itu pun langsung terpukul mundur jauh ke belakang. Sedangkan para goblin yang melihat hal itu langsung terkejut karena sekarang ada Hyunwook yang datang sendirian ke tengah-tengah mereka. Hyunwook di sana menyerang goblin tadi dengan skill mengatur logam yang dirinya miliki. Para goblin sendiri sekarang langsung membantu rekannya yang tadi terkena serangan oleh Hyunwook. Hyunwook di sana tersenyum senang. Ia berkata bahwa dirinya sangat gembira ketika bisa melihat mereka setelah menunggu selama 3 hari. Tapi tiba-tiba di sana Hyunwook terkejut dengan apa yang terjadi. Terlihat di sana si goblin yang tadi ia serang masih hidup dan sekarang sedang mencoba untuk bangkit kembali. Hyunwook langsung berkata bahwa dulu ia tak pernah gagal dalam penyergapan, tapi karena sekarang ia masih level 1, jadi mungkin itu wajar terjadi. Sambil melakukan freestyle dengan skillnya, Hyunwook di sana berkata bahwa ini adalah kehidupan kedua milik dirinya. Si goblin yang mendengar hal itu langsung menatap tajam, karena bahkan Hyunwook juga berkata jika ia tak suka melakukan hal yang sama 2 kali. Goblin itu tak peduli, dengan cepat di sana ia pun langsung bergerak dan bersiap untuk menyerang ke arah Hyunwook yang ada di hadapannya. Hyunwook sendiri terus melakukan serangannya dan ia berkata jika goblin itu mengeluarkan item drop sampah maka ia akan menempeleng mereka semua. Terlihat goblin yang tadi datang ke arah Hyunwook pun langsung dipotong tepat pada lehernya. Kepala goblin itu langsung terlepas sedangkan Hyunwook memperhatikannya seolah sudah biasa melakukan hal tersebut. Pisau Hyunwook menancap pada sebuah pohon dan hal itu langsung membuat para goblin yang tersisa langsung mengerang karena ingin menyerang ke arah Hyunwook juga. Hyunwook saat ini sudah bersiap dengan senjatanya, sedangkan goblin yang tadi mati sekarang meninggalkan sebuah drop item berupa kristal merah. Hyunwook langsung menggunakan skillnya untuk mengambil kristal merah tersebut. Lalu dengan cepat di sana ia pun memakan kristal itu seolah kristal tadi adalah tahu bulat digoreng dadakan dengan harga 500-an. Para goblin yang melihat hal itu langsung kebingungan karena mereka tak mengerti dengan hal yang sedang dilakukan oleh Hyunwook barusan. Hyunwook merasa jijik dan ia berkata bahwa rasa kristal yang tadi ia makan memang sangat menjijikan dan tak seperti tahu bulat. Para goblin pun langsung merasa hue-hue karena mereka jijik dengan kelakuan yang dilakukan oleh Hyunwook tadi. Sedangkan sistem sekarang muncul dan memberitahu jika Hyunwook sedang melakukan penyerapan logam kembali. Hyunwook memperhatikan sistem tersebut dan ia berkata bahwa dirinya harus memakan logam agar bisa menjadi lebih kuat. Hyunwook pun sekarang langsung tersenyum ke arah para goblin yang ada dan ia berkata bahwa dirinya akan memakan semua item yang ditemukannya. Para goblin langsung mundur ke belakang karena mereka merasa ngeri dengan tingkah laku Hyunwook yang di luar nalar. Senjata Hyunwook pun sekarang bergerak kembali. Hyunwook di sana tersenyum senang dan ia berkata jika sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk mukbang dengan memakan semua hal yang ada. Sedangkan sebelumnya terlihat Hyunwook ini meyakinkan Junmo agar Junmo mengizinkan Hyunwook untuk bertarung sendirian
melawan para monster tanpa perlu melapor pada atasannya. Hyunwook saat itu meyakinkan Junmo untuk tak melapor dan membiarkan Hyunwook bergerak sendirian saja. Terlihat saat ini pun para goblin sedang bergerak cepat dan mereka sudah siap untuk menyerang ke arah Hyunwook yang ada di hadapannya. Hyunwook yang melihat hal itu langsung bergerak cepat dan ia menggunakan skillnya agar bisa membantai para goblin yang ada di sana. Para goblin sendiri saat ini terus berusaha untuk menyerang Hyunwook dengan kekuatan yang mereka miliki. Namun dengan cepat Hyunwook langsung menghindari serangan mereka sehingga para goblin terkejut ketika melihat hal tersebut. Hyunwook menggunakan skill pisaunya lagi dan sambil melakukan freestyle ia pun langsung mencabik para goblin yang ada dengan kekuatan yang ia punya. Salah satu goblin yang terkena serangan Hyunwook langsung berteriak kencang karena merasakan sakit yang luar biasa. Di sana semua kaki goblin itu pun terkena serangan Hyunwook. Hyunwook terus bertarung dengan cepat, sedangkan di atas pohon ada seseorang yang memperhatikan kelakuan Hyunwook sekarang. Yang memperhatikan Hyunwook di sana merasa kesal dan ia menggertakkan giginya dengan keadaan saat ini. Terlihat Hyunwook sendiri saat ini telah berhasil melumpuhkan beberapa goblin hingga mereka tak bisa bergerak sedikit pun. Hyunwook menatap tajam dan ia berkata agar sekarang para goblin yang terkena serangannya menjerit dengan kencang. Salah satu goblin yang ada di sana pun langsung bersiap untuk melakukan tebasan pada tangan Hyunwook yang digunakan untuk menyerang. Namun dengan cepat Hyunwook pun menggunakan kekuatannya untuk mengambil sebuah senjata yang ada di sana. Serangan goblin itu sendiri sekarang terus mendekat ke arah Hyunwook yang menatap dengan serius. Dan saat serangan itu akan mengenainya, senjata yang dikendalikan Hyunwook pun muncul sehingga serangan goblin tadi gagal dan tak bisa mengenai dirinya. Goblin itu berteriak kencang sambil bersiap untuk mengambil senjata yang tadi terpental oleh Hyunwook. Namun tiba-tiba ia terkejut karena sekarang kepalanya terkena sebuah tebasan mematikan oleh pisau yang dikendalikan dengan kuat. Goblin itu tewas seketika dan di sana goblinnya langsung berteriak kencang sambil mengeluarkan banyak cairan menjijikan. Hyunwook yang melakukan hal itu di sana terus menghajar goblinnya dan ia berkata jika ia sengaja melakukan hal itu agar mereka tahu rasa. Goblin tadi pun menjatuhkan kristal merah lagi. Para goblin mulai ketakutan karena Hyunwook marah akibat diserang dari belakang. Hyunwook menatap kesal. Ia berkata jika dulu dirinya mati akibat diserang dari belakang, jadi sekarang jika ada goblin yang menyerang dari belakang, maka ia akan makan hidup-hidup. Para goblin yang bergeming ketakutan di sana langsung mengerang dan mereka langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Hyunwook sendiri di sana langsung melirik ke arah lain dan ia berkata bahwa sekarang dirinya harus beralih ke hidangan utama yang dibutuhkan. Hyunwook di sana melirik ke seluruh tempat yang ada di sana dan sambil mencari bos monsternya ia bertanya tentang di mana bos monster itu berada. Si bos monster sendiri sekarang terlihat menggertakkan giginya sambil bersembunyi di suatu tempat. Terlihat bos monster itu adalah Goblin Saman, yang dimana Goblin Saman ini adalah bos monster yang harus dikalahkan oleh Hyunwook. Goblin Saman itu di sana terus memperhatikan Hyunwook yang sekarang sedang ada di bawah dirinya. Hyunwook pun saat ini langsung pura-pura mengambil drop item agar ia bisa memancing Goblin Saman yang sekarang sedang bersembunyi. Si Goblin langsung bersiap dengan senjatanya karena ia pikir jika sekarang Hyunwook sedang lengah. Hyunwook sendiri sekarang sedang bersiap mengambil kristal merah yang ada secara perlahan. Lalu tiba-tiba si Goblin Saman langsung bersiap mengeluarkan kekuatannya agar ia bisa menyerang Hyunwook dengan kekuatan yang ia punya. Hyunwook yang melihat hal itu langsung tersenyum mengerikan karena ternyata pancingan yang ia lakukan tadi berhasil membuat si Goblin keluar. Si Goblin Saman sendiri sekarang menyeringai ke arah Hyunwook dan ia langsung melemparkan kekuatan yang tadi dikumpulkannya. Hyunwook yang merasakan kekuatan dari Goblin Saman tadi langsung tersenyum dan ia langsung bersiap untuk menghindari serangan tersebut. Serangan dari Goblin Saman tadi pun langsung menciptakan sebuah ledakan yang meniadakan banyak goblin di sana dan terlihat serangan tadi langsung menciptakan sebuah getaran yang cukup kuat. Salah satu penjaga yang ada di sana langsung memberi laporan pada ketuanya dan ia berkata bahwa tadi ia merasakan jika tanahnya bergetar. Si ketua peleton yang ada di sana langsung berkata bahwa ia tak peduli dan ia meminta agar anak buahnya tak mengoceh tentang hal kecil seperti itu. Namun tanah yang bergetar tadi ternyata sekarang membuat beberapa goblin tewas seketika. Di sana banyak sekali goblin yang mati akibat serangan yang diarahkan oleh Goblin Saman yang merupakan bos monster dari mereka. Para goblin kroco yang selamat di sana ketakutan dan mereka merasa kesal karena dijadikan tumbal oleh bos monster mereka sendiri. Sedangkan si Goblin Saman terus memperhatikannya dari jauh dan ia berpikir jika serangannya tadi pasti membuat Hyunwook mati. Ia di sana menengadahkan kepalanya ke atas karena dirinya senang tadi telah berhasil melancarkan serangan mematikan. Ia pun tersenyum puas, tapi tiba-tiba di sana ada orang yang berkata jika sekarang ia telah menemukan si Goblin Saman.
Goblin Saman itu langsung terkejut dan ia merasa bingung tentang siapa orang yang sekarang datang ke arah dirinya. Terlihat yang datang adalah Hyunwook, dan di sana Hyunwook langsung mengeluarkan skillnya agar bisa membunuh Goblin Saman tersebut. Dengan cepat Goblin Saman itu langsung menghindari semua pergerakan senjata yang Hyunwook lakukan barusan. Tak hanya itu, di sana si Goblin Saman juga berhasil menghindar ketika Hyunwook mencoba menyerang menggunakan senjata yang lebih besar. Hyunwook di sana merasa kesal dan ia berkata bahwa tadi serangannya tak ada yang berhasil melukai si Goblin Saman tersebut. Si Goblin Saman itu pun langsung tertawa dan di sana ia meremehkan Hyunwook yang gagal menyerang dirinya. Hyunwook yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa tadi ia hanya melakukan tipuan karena sekarang serangan yang aslinya baru akan muncul. Si Goblin Saman itu pun langsung terkejut bukan main karena sekarang di dekat dirinya akan ada sebuah pisau yang bisa mengoyak tubuhnya. Sebuah serangan pun terjadi di sana. Namun sayang sekarang Hyunwook malah terkejut karena ia tak menyangka dengan apa yang terjadi pada saat ini. Terlihat di sana senjata Hyunwook berhasil ditahan. Si Goblin Saman di sana berhasil menahan serangan Hyunwook dengan tangan kosong yang dirinya miliki. Goblin Saman itu pun langsung merasa kesal karena sedari tadi Hyunwook ini terus mencoba untuk menyerangnya secara terus-menerus. Hyunwook sendiri malah menyeringai karena hal tersebut. Di sana ia berkata bahwa dirinya yang dulu ternyata memang payah sehingga serangannya tadi tak bisa menghabisi Goblin Saman tersebut. Si Goblin terus memegang senjata yang tadi akan menyerang dirinya dengan kuat, sedangkan Hyunwook sekarang berteriak kencang dan ia berkata bahwa dirinya nanti akan membunuh Goblin itu dengan satu tebasan. Hyunwook di sana berkata bahwa sebenarnya sekarang ia hanya menggertak karena terlihat saat ini masih banyak Goblin yang ada dan para Goblin ini sedang mengerumuni Hyunwook. Para Goblin sendiri sekarang semakin bersemangat karena saat ini mereka bisa bertarung dengan Saman Goblin yang merupakan bos mereka. Sedangkan Hyunwook sendiri sekarang hanya punya mana sekitar 40% lagi sehingga mungkin dirinya akan kesulitan ketika melawan Goblin Saman sekaligus para Goblin yang memegang senjata. Karena tak ada pilihan lain, Hyunwook pun langsung bersiap dengan senjatanya. Sedangkan si Goblin Saman sekarang mengangkat tongkatnya, tanda ia akan melakukan pertarungan kembali dengan Hyunwook. Hyunwook langsung menggertak lagi dan ia berkata jika sekarang ia akan menghancurkan semua tempat yang ada di sana termasuk si Goblin Saman itu sendiri. Si Goblin Saman terus menatap Hyunwook dengan sangat kesal, tapi tiba-tiba di sana ia tersenyum karena melihat sesuatu. Terlihat di sana ada Junmo yang muncul dan di sana ia memanggil Hyunwook yang sebelumnya pergi sendirian. Hyunwook yang melihat Junmo datang langsung terkejut karena ia tahu jika itu pasti akan membahayakannya. Junmo sendiri saat ini masih terus berteriak dan di sana ia memanggil Hyunwook karena ingin mengetahui lokasinya. Goblin Saman yang melihat hal itu pun langsung berteriak kencang dan dengan bahasa Goblin Sangsekerta di sana ia pun berkata agar semua Goblin yang ada di sana menyerang ke arah Junmo. Para Goblin itu langsung bergerak cepat sesuai dengan arahan dari sang bos monster Goblin tersebut. Terlihat di sana mereka bergerak cepat dan bersiap untuk menyerang Junmo yang sedari tadi teriak-teriak. Hyunwook yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya dan ia pun dengan cepat langsung berlari ke arah Junmo yang sekarang akan diserang oleh para Goblin. Junmo sendiri saat ini langsung berteriak kencang karena sekarang ia kaget ketika melihat ada Goblin yang tiba-tiba muncul di hadapan dirinya. Goblin itu memegang senjata yang besar dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang Junmo yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba di sana Goblin itu pun langsung terkena beberapa tembakan dan Junmo berhasil selamat karena hal tersebut. Saat Goblin lain akan menyerang Junmo lagi, sebuah senjata yang melayang pun datang ke arahnya dengan cukup cepat. Namun senjata yang melayang tadi pun langsung ditangkis oleh Goblin tersebut dengan kekuatannya. Si Goblin pun langsung tersenyum karena ia berpikir jika dirinya tadi berhasil menghalau senjata yang akan datang ke arahnya. Hyunwook pun muncul di hadapan Goblin tersebut dan di sana ia langsung mengarahkan pistol miliknya ke dalam mulut milik si Goblin. Dengan cepat Hyunwook langsung menembakkan senjatanya tersebut ke dalam mulut Goblin itu hingga Goblin itu pun berteriak dengan sangat kencang. Si Goblin langsung mati karena hal tersebut dan Junmo sekarang berhasil diselamatkan oleh Hyunwook barusan. Hyunwook pun langsung membidik senjatanya ke arah depan karena ia takut jika di sana masih ada Goblin yang akan menyerang kembali. Namun terlihat di sana sudah tak ada Goblin lagi, melainkan hanya ada Junmo yang tertunduk ketakutan. Gate yang tadinya mengeluarkan banyak Goblin pun sekarang menjadi sepi dan hanya tersisa pisau milik Hyunwook saja. Hyunwook di sana memperhatikan keadaan yang terjadi dan ia berkata jika dirinya salah memperkirakan apa yang terjadi saat ini. Hyunwook merasa kesal dan ia berkata bahwa apa yang terjadi sekarang lebih buruk dari yang diperkirakannya. Walkie-talkie milik Hyunwook pun langsung aktif dan langsung memberitahu jika tadi mereka mendengar suara tembakan dari suatu tempat. Hyunwook pun pada akhirnya
terpaksa memberitahu jika di sana muncul sebuah gate sehingga ia melakukan sebuah tembakan. Hyunwook sekarang memperhatikan Junmo yang terkapar ketakutan karena serangan dari goblin barusan. Di sana ia sedikit merasa kesal, tapi pada akhirnya ia tetap tak melakukan apa-apa karena Junmo adalah rekan yang ia punya. Pasukan yang ada di sana pun langsung berkata agar sekarang semuanya menjaga pos masing-masing. Sedangkan Hyunwook yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tahu jika sekarang akan ada seseorang yang segera sampai ke sana. Diberitahu bahwa sekarang akan ada seorang paladin yang datang ke sana dan paladin itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Hyunwook tahu bahwa yang datang nanti adalah Seo Eun-ha yang dimana dia adalah paladin hebat yang memiliki kekuatan besar. Ketika Seo Eun-ha datang, maka sudah dipastikan jika gate-nya pasti berhasil dihentikan dan Seo Eun-ha memenangkan pertarungannya. Tak hanya itu, nanti semua item drop pun pasti akan dikantongi oleh pihak militer, termasuk adamantium yang merupakan salah satu item legendary yang sekarang sedang Hyunwook incar. Hyunwook di sana berkata bahwa adamantium adalah item yang membuat dirinya bisa menjadi Steel Emperor dan mendapatkan kekuatan luar biasa. Jadi jika ia gagal mendapatkannya sekarang, maka ia butuh 4 tahun lagi untuk menjadi lebih kuat. Hyunwook pun di sana ingat bahwa jika itu terjadi maka dirinya kemungkinan besar akan mengalami hal buruk lagi di masa depan. Karena sekarang keadaannya kacau, di sana Hyunwook pun berkata bahwa ia akan pergi dan mengalahkan bos monster yang ada sendirian. Hyunwook di sana berkata bahwa goblin yang tadi menyerangnya pasti membutuhkan manusia sebagai tumbal. Junmo sendiri di sana kebingungan dan ia tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada saat ini. Hyunwook tak memperdulikan hal itu dan di sana ia tetap fokus dengan kemungkinan kemana para goblin akan pergi. Di sana ia memperhatikan keadaan sekitar dan memikirkan tentang kemana para goblin pergi sekarang. Tiba-tiba walkie-talkie Hyunwook pun aktif dan di sana pos 6 langsung memberitahu jika sekarang di tempat mereka ada goblin yang menyerang. Hyunwook di sana melihat ke arah cahaya yang ada di sana dan ia berpikir bahwa itu pasti tempat para goblin sekarang berada. Ia pun langsung menyeringai ketika melihat hal tersebut. Dengan cepat di sana Hyunwook berkata bahwa dirinya yang berada di pos 5 sekarang akan datang ke pos 6 untuk melakukan pertolongan. Pos 6 pun langsung memberitahu jika Hyunwook ini hanyalah seorang rank F, jadi ia menyuruh Hyunwook untuk tetap siaga di tempatnya saja. Hyunwook langsung mematikan walkie-talkie tersebut. Lalu Junmo di sana berkata bahwa Hyunwook tak boleh melawan perintah karena nanti mereka berdua bisa dikenakan sanksi oleh ketua. Hyunwook di sana berkata bahwa di pos 6 hanya ada pemanah dan juga mech, jadi jika ia tak membantunya maka mereka bisa mati. Junmo yang mendengar hal itu pun malah ikut meremehkan Hyunwook dan ia berkata apakah Hyunwook yang merupakan rank F bisa membantu mereka. Hyunwook malah menatap tajam dan di sana ia pun menunjuk ke arah Junmo. Tanda yang akan melakukan bantuan adalah Junmo itu sendiri. Junmo yang mendengar hal itu langsung terdiam karena di sana ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Hyunwook barusan. Pos 6 pun di sana langsung memberitahu pusat bahwa sekarang salah satu dari mereka mengalami posisi yang sangat membahayakan. Pusat pun langsung memberitahu bahwa sekarang mereka telah mengirim unit bantuan, jadi mereka meminta pos 6 untuk berjaga segenap jiwa dan raga. Para goblin sendiri sekarang terlihat tersenyum senang karena saat ini mereka bisa menyerang sesuatu sesuai dengan keinginannya. Terlihat saat ini para goblin sedang berpesta ria sambil menghancurkan sebuah pos yang di dalamnya ada manusia. Orang yang ada dalam pos itu terlihat sudah mulai sekarat dan rekannya hanya bisa panik melihat keadaan sekarang. Rekannya yang sudah sekarat di sana berkata bahwa barrier yang melindungi mereka tak lama lagi pasti akan hancur oleh para goblin. Saat mereka berbincang, tiba-tiba rekannya bingung karena sekarang suara di luar sunyi dan para goblin tak menyerang mereka lagi. Ternyata alasan para goblin pergi adalah karena sekarang tempat itu akan diserang oleh kekuatan magic milik Goblin Saman. Si Goblin Saman melakukan magic yang ia miliki dan tujuan ia melakukan hal itu adalah untuk menghancurkan pos 6. Pos 6 pun sekarang langsung dihujani oleh banyak batu yang bisa menghancurkan tempat tersebut. Di dalam pos itu mereka langsung terkejut karena sekarang mereka merasa jika keadaannya malah semakin buruk. Mereka pun langsung berkata bahwa yang tadi menyerang pasti adalah bos monster karena menyebabkan efek yang cukup luar biasa. Para goblin sendiri sekarang terlihat senang karena tujuan mereka adalah menangkap para manusia dan membawa manusianya ke arah altar untuk dijadikan persembahan. Salah satu orang yang ada di tempat tersebut pun langsung mengarahkan AK-47 ke arah mulutnya dan ia berkata bahwa mati sendiri tidak akan terlalu menyakitkan. Ketika melihat hal itu rekannya pun langsung mengeluarkan air mata karena ia tak menyangka jika orang tadi menyerah dengan keadaan yang terjadi sekarang. Batu-batu yang ada di sana pun sekarang mulai berterbangan lagi dan bersiap untuk mengenai mereka. Si Goblin Saman langsung tersenyum dan sekarang ia bersiap untuk melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya. Tiba-tiba walkie-talkie milik orang yang menangis tadi menyala dan memberitahu agar orang itu membidik anak panah ke arah cahaya yang nanti muncul.
Orang itu pun langsung terkejut karena bahkan orang yang menelponnya memberitahu untuk menambahkan atribut api ke dalam anak panahnya nanti. Ia pun pada akhirnya menuruti hal tersebut walaupun ia berpikir jika sebenarnya perlu beberapa orang agar serangannya bisa berhasil. Di hadapan orang itu sendiri sekarang hanya terlihat bebatuan saja. Dengan panah yang sudah menyala-nyala di sana ia bingung dengan apa yang harus ia lakukan karena sekarang tak ada apapun di sana. Tapi di antara batu itu tiba-tiba ada sebuah cahaya yang terang. Terlihat orang yang mengeluarkan cahaya itu adalah Hyunwook dan ia berkata agar archer itu membidik dengan benar saja. Hyunwook di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa yang akan mengontrol pelatuk dari senjata itu adalah dirinya sendiri. Hyunwook pun langsung menggerakkan tangannya sehingga di sana senjata milik si archer bergerak sendiri. Si archer kaget ketika melihat hal itu karena ia tak menyangka jika tadi pelatuk yang sedang ia pegang bergerak dengan sendirinya. Terlihat panah api itu pun langsung melesat cepat melewati bebatuan yang sekarang berada di sana. Pada akhirnya panah itu langsung mengenai goblin yang tadi dipegang oleh Hyunwook, sedangkan Hyunwook di sana langsung bergerak ke atas. Si goblin yang terkena panah api itu langsung kesakitan, namun dengan wajah kesakitannya ia pun langsung mencoba untuk mencabut panah api itu. Sayang panah api tersebut langsung meledak sehingga si goblin pun mati di hadapan Hyunwook yang sedang memperhatikannya. Notifikasi mulai muncul dan memberitahu jika Hyunwook kehilangan 1% mana miliknya. Hyunwook pun di sana langsung tersenyum senang. Ia berkata bahwa archer itu memiliki kekuatan destruktif yang besar sehingga dirinya bisa menghemat mana lebih banyak. Para goblin sendiri sekarang langsung kaget ketika melihat api yang berkobar di suatu tempat. Junmo yang ada di sana pun ikut terkejut, termasuk si archer yang sekarang kebingungan karena ternyata tadi serangannya berhasil membunuh satu goblin dengan mudah. Goblin Saman yang melihat hal itu langsung menggertakkan giginya karena di sana ia merasa kesal dengan kelakuan yang dilakukan oleh Hyunwook. Dengan cepat ia pun langsung menggerakkan batu-batu yang tadi melayang dengan skillnya ke arah Hyunwook dan di sana batu-batu itu tak jadi menghantam pos 6 yang sekarang sudah akan rubuh. Hyunwook yang melihat batu-batu itu melayang langsung melompat karena ia harus menghindari batu tersebut. Pada akhirnya batu-batu itu pun sekarang menghilang dan pos 6 mungkin akan aman untuk beberapa saat. Orang yang berada di pos 6 pun sekarang langsung menganga ketika Hyunwook menyuruh dirinya untuk mengisi ulang panah seperti sebelumnya lagi. Ia dengan cepat langsung melakukan hal tersebut dan setelah ia mengisi ulang senjatanya, maka ia akan langsung membidik sesuai dengan arahan Hyunwook. Si goblin Saman yang berada di tempat cukup jauh terus memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Di sana terlihat para goblin ini mati satu persatu karena mereka terkena panah api yang dikendalikan oleh Hyunwook. Goblin Saman itu pun langsung menggertakkan giginya karena sekarang ia merasa kesal dengan kelakuan Hyunwook yang terus menyerang anak buahnya. Junmo sendiri sekarang terlihat kebingungan karena ternyata saat ini dirinya disuruh untuk mencari lokasi dari Goblin Saman yang merupakan bos monster. Di hadapan Junmo sekarang sudah ada banyak goblin yang tewas dengan tubuh yang terbakar api berkat kekuatan Hyunwook dan juga si archer. Junmo terkejut dan ia berkata bahwa sekarang Hyunwook ini terlihat seperti orang yang sedang membereskan gate sendirian. Saat Junmo sedang mengintai, tiba-tiba di sana ada goblin yang melihatnya hingga cukup terkejut. Goblin itu langsung berteriak kencang dan di sana ia pun langsung bersiap untuk menyerang ke arah Junmo yang ada di hadapannya. Junmo yang melihat hal itu hanya bisa menganga dan dengan nada seperti Sakura ia pun berkata jika dirinya ingin diselamatkan. Tasukete Naruto. Senjata milik Hyunwook pun datang dan langsung menyerang ke arah si goblin yang tadi akan menebas Junmo. Hyunwook di sana bergerak sambil mengeluarkan cahaya. Sambil mendekat ke arah goblin itu, di sana Hyunwook terus mengeluarkan cahaya agar nanti si archer bisa membidikkan senjata ke arah tersebut. Hyunwook lagi-lagi langsung menggerakkan jarinya, tanda ia akan menarik pelatuk yang sekarang sedang dipegang oleh si archer. Sebuah panah api pun sekarang akan menghantam goblin tersebut, sehingga goblin itu langsung menatap dengan wajah penuh ketakutan. Pada akhirnya bebenguk milik si goblin itu langsung terkena ledakan kuat, sehingga di sana ia langsung mati seketika. Hyunwook di sana langsung menunjuk ke arah Junmo dan ia memberitahu jika senjata Junmo harus diarahkan sesuai dengan posisi agar mudah digunakan. Junmo yang mendengar hal itu langsung menuruti perintahnya dan di sana ia pun langsung menyiapkan senjatanya ke arah depan agar bisa menyerang. Para goblin sendiri sekarang terlihat banyak yang mati karena sedari tadi Hyunwook bergerak cepat sambil membunuh mereka satu persatu. Goblin Saman yang melihat hal itu langsung memperhatikan keadaan yang terjadi pada saat ini dan di sana ia pun langsung melotot ke depan karena merasa kesal dengan kelakuan yang Hyunwook lakukan pada anak buahnya. Hyunwook sendiri sekarang langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang si Goblin Saman pasti akan keluar karena telah melihat kemampuan miliknya. Terlihat mana milik Hyunwook pun sekarang tersisa sedikit lagi. Hyunwook langsung merasa kesal dan ia berpikir bahwa sekarang si Goblin Saman harus segera keluar sebelum kekuatan yang ia miliki habis.
Saat Hyunwook sedang bergerak mencari Goblin Saman, tiba-tiba ia pun terkejut karena sekarang ada Junmo yang memanggil dirinya. Terlihat Junmo di sana ditangkap oleh si Goblin Saman dan Junmo langsung berkata bahwa sekarang ia meminta tolong pada Hyunwook. Junmo saat ini terlihat dijadikan sandera oleh si Goblin Saman dan di sana Junmo langsung berkata bahwa ia minta maaf padahal sebelumnya ia telah mengikuti semua perintah Hyunwook. Hyunwook sendiri sekarang langsung bersiap dengan pisau yang bisa dikendalikan dengan kemampuan miliknya. Sedangkan si Goblin malah menatap tajam dan di sana ia juga membuat leher Junmo berdarah dengan senjata yang dipegangnya. Goblin Saman itu menatap tajam dan ia langsung mengatakan sesuatu yang tak bisa admin mengerti. Hyunwook pun langsung menggertakkan giginya karena merasa kesal dan di sana Hyunwook langsung tak menggunakan kekuatannya lagi karena mungkin Goblin tadi menyuruhnya untuk menyerah. Hyunwook di sana berkata bahwa keadaan sekarang bisa terjadi karena Junmo yang sudah menuruti perintahnya. Terlihat di sana pun langsung ada 2 ekor goblin yang sekarang bersiap untuk menebas Hyunwook dengan pedang besar yang mereka miliki. Namun Hyunwook malah tersenyum senang dan ia berkata jika sekarang adalah skakmat bagi si Goblin Saman yang merupakan bos monster. Hyunwook di sana menggerakkan jarinya dan hal itu langsung membuat pelatuk seseorang bergerak. Serangan dari pelatuk tadi pun langsung mengarah kepada si Goblin Saman yang merupakan bos monster para goblin. Goblin Saman itu langsung mengeluarkan banyak cairan hijau, tanda ia sekarang kehilangan banyak darah akibat serangan mematikan barusan. Hyunwook sekarang langsung menghindar dengan cepat dan para goblin yang akan menyerangnya tak bisa mengenai dirinya. Si goblin sekarang sekarat, sedangkan Junmo yang tadi menjadi sandera langsung dijatuhkan begitu saja oleh Goblin Saman tersebut. Junmo pun saat ini langsung bersiap melemparkan sebuah pisau karena sebelumnya Hyunwook telah menyuruh hal tersebut. Hyunwook di sana langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi dirinya untuk memukbang Goblin Bagong tersebut. Si Goblin Bagong sendiri sekarang malah berlari kabur. Namun meski ia kabur di sana Hyunwook menggunakan kekuatannya agar si Goblin bisa terkejar. Saat Hyunwook menyerang ke arah belakang si Goblin, pisau Hyunwook pun malah mental karena di sana si Goblin menggunakan armor pada punggungnya. Sistem Hyunwook sendiri sekarang terus muncul dan memberitahu jika mana Hyunwook tinggal 9% lagi. Hyunwook yang kesal di sana terus mengejar Goblin itu dan ia berkata mengapa Goblin itu harus melindungi punggung miliknya. Terlihat si Goblin sekarang berlari cepat ke arah gate yang tadi membuat dirinya bisa masuk ke dunia manusia. Si Goblin Saman terus berlari cepat karena ia tahu jika dirinya berada di sana maka ia pasti akan mati oleh kekuatan milik Hyunwook. Hyunwook yang melihat si Goblin Saman berlari ke arah gate langsung terkejut karena ia tak menyangka jika Goblin itu akan kabur ke sana. Ia berteriak kencang dan di sana ia berkata jika Goblin itu kabur ke dalam gate maka semua usahanya barusan akan menjadi sia-sia. Hyunwook mengeluarkan tangan miliknya ke arah si Goblin yang akan kabur. Si Goblin sendiri sekarang terlihat berlari kencang sambil bersiap untuk masuk ke dalam gate yang sudah dekat dengan dirinya. Kalung Goblin itu sendiri sekarang mengeluarkan bunyi seperti logam. Hyunwook yang melihat hal itu pun langsung menatap tajam. Sedangkan sistem terus memberitahu jika sekarang mana Hyunwook tinggal sedikit lagi. Lengan Hyunwook di sana bergerak cepat dan ia pun langsung mencengkramnya karena ingin melakukan sesuatu. Terlihat yang Hyunwook lakukan adalah membuat kalung logam milik si Goblin bergerak sehingga si Goblin tak bisa pergi dari sana. Hyunwook langsung mengepalkan tangannya dan ia juga sekarang bersiap untuk menghabisi Goblin Bagong yang tadi kabur dari hadapannya. Mana milik Hyunwook tinggal 3% lagi. Sedangkan sekarang Hyunwook harus menggunakan kekuatannya agar si Goblin bisa tertarik akibat logam yang menempel pada lehernya. Mana Hyunwook tinggal 2% dan sekarang ia juga langsung bersiap untuk menggunakan pisaunya agar bisa menghabisi Goblin Saman tersebut. Ketika mana Hyunwook tinggal 1% lagi, Hyunwook pun memohon agar Goblin itu diam. Si Goblin sekarang malah ketakutan karena ia tahu jika saat ini akan menjadi akhir bagi hidupnya yang telah menjadi Goblin Saman. Hyunwook pun akhirnya berhasil melancarkan sebuah serangan mematikan pada Goblin Saman yang ada di hadapannya dan terlihat saat ini mana milik Hyunwook sudah habis. Hyunwook di sana merasa kelelahan dan ia berkata bahwa kedepannya ia perlu latihan fisik agar bisa meningkatkan kekuatan tubuh miliknya. Saat Hyunwook kelelahan, tiba-tiba di sana ada sebuah cahaya terang yang meledak seperti kembang api. Terlihat yang melakukan hal itu adalah si Paladin yang sekarang sudah datang bersama dengan pasukannya yang berjumlah cukup banyak. Paladin wanita itu sangatlah cantik sehingga membuat admin yang kurang kasih sayang ini menginginkannya walaupun tak mungkin bisa dimiliki. Hyunwook sendiri sekarang langsung mencari adamantium yang akan menjadi drop item dari Goblin Saman tersebut. Ketika menemukannya, Hyunwook langsung merasa jijik karena item itu ia dapatkan dari dalam tubuh monster tersebut. Terlihat adamantiumnya sekarang masih dipenuhi oleh cairan hijau. Namun Hyunwook yang sudah ditemukan oleh para tentara terpaksa langsung memasukkan adamantium itu ke dalam mulutnya.
Hyunwook pun di sana menelan adamantium tersebut. Lalu sambil mengangkat tangannya di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Lee Hyunwook yang merupakan seorang kopral. Si Paladin sendiri sekarang terus memperhatikan keadaan yang terjadi karena anak buahnya memberitahu jika Hyunwook ini sedang terluka. Si Goblin Saman sekarang sudah mati akibat serangan yang Hyunwook lakukan barusan, tapi gerbangnya masih belum tertutup karena masih ada musuh yang tersisa. Paladin itu sendiri sekarang terlihat kebingungan karena ia tak mengerti mengapa para prajurit tingkat rendah bisa mengalahkan bos monster. Namun ketika melihat para goblin yang mati, ia pun menyadari sesuatu. Ia di sana berkata bahwa para goblin yang sekarang sudah mati memiliki luka yang sama. Ia pun akhirnya mengambil kesimpulan jika para goblin itu mati oleh satu orang dan bukan oleh 4 orang prajurit tingkat rendah. Hyunwook sendiri sekarang telah berhasil mengkonsumsi item legendaris yang sulit didapatkan. Hyunwook langsung tersenyum senang karena ia tahu jika itu akan menjadi sangat bagus bagi dirinya di masa depan. Terlihat sistem memberitahu jika logam metal yang Hyunwook dapatkan sekarang bisa meningkatkan kekuatannya. Si Paladin yang tadi melihat Hyunwook tertawa pun langsung terkejut karena ia bingung mengapa Hyunwook tertawa padahal keadaan sekarang sangat mencekam. Namun meski begitu si Paladin tak bisa fokus pada Hyunwook karena sekarang masih ada goblin yang harus ia habisi. Hyunwook sendiri sekarang terlihat senang dengan keadaannya. Terlihat saat ini ia mendapatkan kemampuan langka sehingga sekarang ia bisa merasakan resonansi dari semua logam yang ada di sekitarnya. Hyunwook tersenyum bangga dan ia memberitahu jika sekarang sang Great Steel Emperor akan kembali ke dunia. Beberapa hari kemudian setelah gate terbuka, rumor tentang rank F yang melawan Goblin pun mulai tersebar. Tentara wanita yang ada di sana sering bergosip dan mereka memberitahu jika kejadiannya sangatlah luar biasa. Di sana wanita berambut merah mengatakan jika saat gate muncul semua orang hanya bisa diam ketakutan, tapi si rank F langsung muncul dan membantai semua goblinnya. Rekannya pun tak percaya hal itu dan ia berkata jika itu hanya bisa terjadi di dunia komik. Sangok sendiri sekarang mendengar cerita tentang Hyunwook yang membantai para monster, tapi ia tak percaya dengan hal tersebut. Terlihat yang memberitahu Sangok adalah orang dari pos 6 dan ia menjelaskan hal itu pada Sangok dan rekannya. Rekan Sangok yang seperti Chow Bowo itu pun langsung datang ke arahnya dan ia berkata bahwa sekarang orang itu harus hormat lagi. Chow Bowo di sana menakuti orang dari pos 6 yang dimana orang ini adalah seorang archer yang memiliki kekuatan api. Sangok pun langsung berkata agar mereka berdua tak bercanda di hadapan dirinya. Terlihat si Chow Bowo pun memperkenalkan dirinya yang dimana ia adalah seorang barbarian yang memiliki kekuatan untuk merobek goblin dengan tenaganya. Sangok sendiri sekarang menatap tajam dan dia berkata bahwa jika rank F ini tenar karena bisa mengalahkan bos monster, maka mereka harus diberi pelajaran. Chow berbadan besar itu pun langsung menyeringai dan dia berkata bahwa sekarang mereka harus membereskan hal tersebut. Cerita pun berganti di gedung utama batalion yang ada di sana. Terlihat saat ini ada Hyunwook yang sedang hormat ke arah komandan utama. Hyunwook saat ini merasa sedikit panik karena ia takut jika dirinya akan terkena hukuman akibat melanggar perintah untuk tetap berjaga. Terlihat di sana juga ada si Paladin dan sekarang Seo Eunhwa yang merupakan Paladin ini terus memperhatikan keadaan sekarang. Tak hanya itu, di sana juga ada seorang Meg yang memiliki kemampuan untuk melakukan warp. Lalu yang terpenting saat ini ada Kang Seok yang dimana ia adalah letnan mayor dari tempat tersebut. Dan sekarang ia bertanya apakah benar jika Hyunwook telah melawan perintah dengan pergi menyelamatkan pos 6. Hyunwook mencoba untuk tenang karena ia berpikir jika dirinya salah berbicara maka bisa terkena pengadilan militer karena melanggar perintah. Hyunwook sendiri langsung menjawab jika itu benar dan ia berkata jika ia memanfaatkan keadaan agar bisa menang melawan para monster. Kang Seok pun langsung mengatakan jika itu sangat tidak masuk akal karena Hyunwook yang merupakan rank F seharusnya sudah tercabik-cabik. Hyunwook yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang giat, jadi ia bisa menang melawan para monster karena melakukan semua hal sesuai dengan yang dipelajarinya. Hyunwook di sana ingat bahwa Kang Seok ini dulu pernah bertarung melawan orc yang sangat kuat, namun sayang Kang Seok kalah dan hampir mati karena hal tersebut. Tapi tanpa ragu Kang Seok pun menjadi seorang militer kembali dan ia menjadi orang yang mencetuskan tempat pelatihan saat ini. Hyunwook tersenyum lebar, ia berkata bahwa Kang Seok adalah prajurit sampai ke tulang, jadi ia pasti akan mendukung tindakan prajurit seperti yang dikatakannya. Tiba-tiba Kang Seok pun langsung memegang lengan Hyunwook. Dengan badannya yang besar di sana ia berkata, apakah perkataan Hyunwook ini benar adanya? Hyunwook yang mendengar hal itu langsung tersenyum panik dan ia berkata jika itu benar. Dengan wajah seram bangganya di sana Kang Seok pun langsung berkata bahwa sekarang Hyunwook naik pangkat dan ia menjadi seorang bintara di tempat tersebut. Tak hanya itu, sekarang sistem juga memberitahu jika Hyunwook telah berhasil menyerap adamantium
momentum dan mendapatkan kekuatan. Hyunwook yang mendapatkan 2 kenaikan secara langsung tak mengatakan apapun dan ia hanya bisa diam mematung karena hal tersebut. Seo Eun-hwa dan rekannya pun langsung terkejut karena mereka tak menyangka dengan perkataan dari Kang Seok barusan. Kang Seok sendiri sekarang malah mengeluarkan air mata karena ia merasa bangga dengan kelakuan dari Hyunwook. Sedangkan Hyunwook sekarang mengeluarkan keringat dingin karena ia tak menyangka dengan reaksi aneh dari Kang Seok. Setelah keadaan absurd itu terjadi, cerita pun sekarang berganti ke tempat pelatihan anggota militer. Terlihat di tempat latihan tersebut sekarang ada Hyunwook yang sedang berolahraga dengan mengangkat sebuah barbel besar. Ketika telah selesai, di sana Hyunwook sedikit tenang karena sekarang ia tak dipenjara setelah melawan perintah. Hyunwook sendiri saat ini terlihat sedang diperhatikan oleh Sang-ok dan juga Cho Bo-woo. Sang-ok tersenyum ke arah Bo-woo dan di sana mereka bersiap untuk mencari masalah dengan Hyunwook. Sambil melepas penatnya, di sana Hyunwook atau Hyunwoo itu pun ingat kembali dengan keadaan sebelumnya. Di keadaan sebelumnya ia ingat bahwa Lee Min-hye mengatakan jika rank F seperti Hyunwoo tak bisa menjadi bintara. Hyunwoo pun sekarang menatap tajam dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin menonjol, jadi ia tak ingin menjadi bintara atau pimpinan tentara. Tapi tiba-tiba di sana si Bowo datang dan ia langsung bertanya tentang apakah sekarang Hyunwoo sudah selesai latihan. Hyunwoo pun langsung menjawab jika ia belum selesai. Lalu di sana si Bowo tersenyum mengerikan, seolah ia ingin memakan Hyunwoo yang ada di hadapannya. Hyunwoo yang melihat hal itu sedikit terganggu dan ia bertanya dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh si Bowo ini. Dengan suaranya yang kencang, di sana si Bowo pun berkata bahwa Hyunwoo sangatlah memalukan karena ia latihan dengan beban yang bisa diangkat dengan mudah. Semua orang yang ada di sana pun langsung terkejut dan mereka langsung memperhatikan Hyunwoo yang diledek oleh Bowo. Mereka menertawakan Hyunwoo sedangkan Hyunwoo hanya bisa memperhatikannya dari jauh. Terlihat salah satu orang yang menertawakannya adalah Sang-ok dan ia melakukan hal itu bersama dengan teman-temannya. Hyunwoo pun langsung ingat bahwa keadaan sekarang pasti adalah ulah Sang-ok yang merupakan prajurit sampah menyebalkan. Sambil memegang kepalanya yang mudeng, Hyunwoo berkata bahwa jika ia mendiamkannya, maka Sang-ok ini pasti akan selalu mengganggu dirinya di masa depan. Hyunwoo pun di sana langsung mengatakan sesuatu pada Bowo. Sembari memperhatikan Bowo dengan kesal, di sana Hyunwoo berkata, "Kau Cho Bowo, mari bergelut dan selesaikan semuanya." Ketika mendengar hal itu, si Bowo dan Sang-ok pun langsung terkejut karena mereka tak menyangka dengan perkataan dari Hyunwoo barusan. Setelah semuanya selesai, terlihat waktu pun sudah malam dan di malam hari itu sekarang akan ada pertarungan antara Hyunwoo yang merupakan rank F melawan Bowo sang bintang dari pasukan tersebut. Hyunwoo langsung memasang sarung tangannya dan ia bersiap untuk membantai Bowo yang ada di hadapannya itu. Bowo sendiri santai saja karena ia tahu jika dirinya pasti bisa dengan mudah mengalahkan Hyunwoo. Sambil menjulurkan lidahnya, di sana Bowo berkata bahwa Hyunwoo yang merupakan kesayangannya sekarang akan ia beri pelajaran. Bowo di sana langsung bergerak cepat dan ia langsung bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kuat pada Hyunwoo. Hyunwoo sendiri sekarang sudah bersiap dengan guardnya dan ia sudah siap untuk melakukan pertarungan melawan Bowo yang akan menyerang dirinya. Hyunwoo di sana langsung menghindar ketika serangan kuat dari Bowo datang pada dirinya. Di sana Hyunwoo menggunakan langkah kakinya dan layaknya Pak Wito, di sana ia terus menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Bowo yang memiliki badan besar. Hyunwoo terus menghindari semua serangan Bowo dengan sangat mudah. Namun pada akhirnya Hyunwoo pun terseret ke belakang sehingga saat ini Hyunwoo tak memiliki ruang untuk menghindar dari Bowo. Bowo berteriak kencang dan di sana ia langsung melancarkan sebuah pukulan yang pasti akan menyakitkan jika terkena Hyunwoo. Hyunwoo yang melihat hal itu langsung kaget karena ia tahu jika serangan Bowo ini pastilah sangat kuat. Orang-orang yang ada di sana sendiri sekarang terlihat ketakutan karena mereka berpikir jika Hyunwoo sekarang pasti akan mati. Namun ternyata Hyunwoo ini berhasil menghindar dan di sana ia juga langsung melakukan roll untuk menjauhi Bowo. Hyunwoo sekarang langsung berada di belakang Bowo sehingga Bowo langsung terkejut ketika melihat hal tersebut. Hyunwoo sendiri malah melakukan taunting pada Bowo dan dia melakukan hal tersebut dengan wajah datar tanpa ekspresi sedikit pun. Bowo langsung kesal dan dia pun langsung menggertakkan giginya karena melihat tingkah laku Hyunwoo yang sombong. Terlihat Bowo pun langsung melakukan pemanasan lagi karena sekarang ia ingin buru-buru menghantam bebenguk milik Hyunwoo. Sedangkan di antara penonton terlihat saat ini ada seorang bintara bernama Chun Myung yang sedang memperhatikannya. Chun Myung terus memperhatikan pertarungan sekarang karena di sana ia ingin merekrut seseorang yang nanti bisa diajak dalam divisinya. Di sana ia terus memperhatikan pertarungan antara Bowo dan juga Hyunwoo yang sedang berlangsung. Dan sambil menatap bingung, di sana ia berkata bahwa pukulan kuat Bowo ini tak ada gunanya karena pukulannya tak bisa mengenai Hyunwoo sedikit pun.
Anak buah dari Chung Myung pun langsung berkata bahwa mungkin hal itu terjadi karena Bowo kurang pengalaman, tapi tetap saja Bowo ini sangatlah hebat. Sangok sendiri saat ini terlihat kesal karena ia merasa jika keadaan sekarang tak boleh berlalu terlalu lama. Dengan suara yang kencang di sana Sangok mengatakan agar Bowo tidak mengalah pada musuhnya dan ia menyuruh Bowo untuk bertarung dengan serius. Beberapa orang yang ada di sana pun ikut marah dan mereka berkata agar Bowo serius karena kebanyakan dari mereka telah bertaruh untuk kemenangan Bowo. Bowo sendiri saat ini sedang merasa kesal dan ia berkata bahwa sekarang badannya terasa berat hingga ia kesulitan dalam bergerak. Walaupun tubuhnya berat di sana Bowo tetap mencoba untuk menyerang sekuat tenaga. Lalu terlihat alasan tubuhnya berat adalah karena besi di sepatunya dikendalikan oleh Hyunwoo. Hyunwoo menggerakkan tangannya dan terlihat hal itu langsung membuat sepatu milik Bowo bergerak ke bawah. Bowo di sana kesulitan bergerak dan ia bingung tentang mengapa sekarang tubuhnya malah menjadi seperti itu. Saat Bowo mencoba untuk menyerang, Hyunwoo pun lagi-lagi menghindar dengan mudah. Bowo mulai ketakutan dan ia bingung dengan apa yang dilakukan oleh Hyunwoo sebenarnya. Saat Bowo mencoba menyerang, terlihat tubuhnya malah terasa menjauh dari Hyunwoo. Hyunwoo sendiri langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa Bowo sekarang pasti serasa sedang bertarung di dalam rawa. Tiba-tiba di sana Bowo pun mengangkat tangannya dan ia berkata bahwa sekarang kakinya terasa aneh hingga pertarungan harus dihentikan. Hyunwoo yang mendengar hal itu langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa sepertinya Bowo ini akan kabur karena takut kalah oleh dirinya. Ketika mendengar hal itu Bowo semakin kesal dan dia mengatakan bahwa Hyunwoo yang merupakan bajingan rank F ini benar-benar menyebalkan. Bowo pun langsung mengeluarkan kekuatannya sehingga ia menciptakan sebuah aura hebat yang ada di sekitarnya. Chung Myung dan anak buahnya pun langsung terkejut karena mereka tahu jika sekarang Bowo mengeluarkan kekuatan yang cukup hebat. Terlihat di sana tubuh Bowo menjadi berotot karena sekarang ia masuk ke dalam mode berserker untuk meningkatkan penguatan tubuhnya. Bowo yang sudah berubah langsung menggertakkan giginya seperti banteng merah dan sekarang ia bersiap untuk menghantam Hyunwoo. Hyunwoo sendiri sekarang langsung menatap tajam dan ia bersiap untuk melakukan pertarungan serius agar bisa menang melawan Bowo. Chun Myung yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia bingung mengapa Hyunwoo tak ketakutan walaupun sekarang akan melawan banteng merah yang sangat kuat. Chun Myung menjelaskan jika keadaan Bowo sekarang sudah tak jauh beda dengan banteng merah di Wakanda. Sedangkan Hyunwoo sendiri sekarang terlihat seperti harimau yang sedang menyembunyikan taring agar bisa mengalahkan banteng. Maksudnya si Bowo di sana langsung bersiap agar sekarang bisa menyerang Hyunwoo dengan benar. Chun Myung yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menarik. Dengan tubuhnya yang besar di sana Bowo pun berkata bahwa sekarang ia akan menghabisi Hyunwoo yang ada di hadapannya. Banteng itu pun langsung bergerak agar bisa mendapatkan suara. Loh kok gini sih alurnya? Ini siapa sih yang bikin skrip? Aduh, bentar ya kita break dulu. Terlihat saat ini Bowo pun menghilang karena akan menyerang Hyunwoo dan di sana Bowo pun akhirnya berhasil menyerang Hyunwoo yang sekarang ada di hadapannya. Terlihat di sana Hyunwoo langsung terdorong cukup jauh karena tadi serangan Bowo ini sangatlah mengerikan. Sangok yang melihat hal itu langsung senang dan ia berkata bahwa Bowo memang cocok mendapatkan gelar S di angkatannya saat ini. Terlihat sekarang Bowo menatap tajam, tapi meski begitu sekarang tangannya gemetar karena kesakitan. Bowo sedikit bingung dengan hal tersebut dan ia berkata bahwa tadi ia seperti sudah memukul baja tebal dengan tangan kosong. Hyunwoo sendiri saat ini berhasil menahan serangan Bowo karena ternyata ia menggunakan skillnya yang membuat fisik miliknya seperti baja. Hyunwoo di sana tersenyum senang dan ia berkata bahwa skill fisik baja yang ia punya bisa mengubah tubuh miliknya menjadi baja. Karena tak kenapa-napa di sana Hyunwoo pun langsung meledek Bowo kembali dan ia berkata agar si Bowo dungu datang ke arah dirinya. Bowo semakin kesal dan ia berkata bahwa Hyunwoo yang merupakan rank F ini benar-benar sampah menyebalkan. Di sana Bowo pun langsung melancarkan sebuah serangan mematikan ke arah Hyunwoo yang ada di hadapannya. Hyunwoo di sana langsung menghindar dan sambil menatap tajam sekarang ia pun bersiap untuk melakukan serangan balasan. Terlihat di sana Hyunwoo mengumpulkan kekuatan di kakinya. Lalu dengan cepat ia pun langsung menendang kaki bagian belakang milik Bowo. Hyunwoo di sana bersiap untuk melakukan serangan lagi dan ia berkata bahwa pertarungan melawan Bowo yang hanya mengandalkan otot itu tidak ada gunanya. Sambil meninju bebengkok milik Bowo di sana Hyunwoo berkata bahwa Bowo ini harus dihantam agar ia bisa berpikir dengan jernih. Terlihat Bowo pun langsung tumbang dan saat ini ia sedang dipukuli terus-menerus oleh Hyunwoo. Sangok yang melihat hal itu terkejut dan ia tidak menyangka dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Chun Myung yang melihat hal itu malah tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang sang harimau telah menunjukkan taringnya. Di sana Chun Myung melihat jika sekarang Hyunwoo sedang menghajar Bowo habis-habisan.
Chun Myung pun langsung berpikir bahwa keadaan sekarang sudah seperti harimau yang sedang menggigit banteng hitam. Namun terlihat saat ini Hyunwoo terkejut karena ternyata tubuhnya malah diangkat ke atas oleh Bowo yang sangat kuat. Hyunwoo di sana tak bisa menapakkan kakinya karena Bowo sekarang menggunakan kekuatannya agar bisa menghentikan Hyunwoo. Bowo yang sudah bonyok di sana merasa kesal dan ia berkata bahwa Hyunwoo ini pasti menggunakan trik sehingga membuat dirinya terluka. Hyunwoo sendiri sekarang terlihat kesal karena ia tahu jika keadaannya saat ini mungkin akan berbahaya karena Bowo bisa melakukan apapun pada dirinya. Bowo pun langsung mengangkat Hyunwoo ke atas dan sambil bersiap untuk melakukan bantingan ia berkata agar sekarang Hyunwoo ini pergi ke neraka. Hyunwoo yang akan dibanting pun langsung menggertakkan giginya karena ia tahu jika dirinya berhasil dibanting maka semuanya akan menjadi bahaya. Namun ketika akan dibanting di sana Hyunwoo pun bergerak cepat dan ia melakukan perputaran pada tubuh milik Bowo. Bowo langsung terkejut karena bahkan sekarang kaki Hyunwoo ini bergerak seperti akan melilit tubuh milik dirinya. Pada akhirnya Hyunwoo pun berhasil menghentikan tubuh Bowo yang akan menghantamkannya ke tanah. Hyunwoo di sana melakukan flying armbar sehingga sekarang tangan milik Bowo ini sangat sulit untuk digerakkan. Bowo di sana langsung merasa kesal karena sekarang Hyunwoo ini mengunci pergerakan tangan miliknya. Chun Myung yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa si Bowo ternyata cukup hebat karena bisa menahan kuncian yang sedang dilakukan oleh Hyunwoo. Hyunwoo sendiri saat ini terus meningkatkan kekuatannya karena ia ingin membuat lengan milik si Bowo patah dan tak bisa digerakkan lagi. Si Chung Myung pun langsung berkata bahwa itu mungkin tidak berguna karena Bowo ini memiliki skill pengerasan tubuh, jadi yang dilakukan oleh Hyunwoo ini tak akan berhasil. Terlihat si Bowo pun sekarang berteriak dan ia berkata bahwa Hyunwoo yang sedang mencoba menyerangnya ini terlalu memaksakan diri sehingga mungkin akan mati. Sambil bersiap untuk melancarkan sebuah tinjuan, di sana Bowo berkata bahwa serangan yang Hyunwoo lakukan sekarang tak akan bisa melukai dirinya. Hyunwoo tak menyerah dan dengan badannya yang kecil di sana ia pun langsung melakukan kuncian pada jari kelincing milik Bowo yang segede bagong. Bowo kaget ketika melihat hal tersebut dan ia tak mengerti mengapa Hyunwoo tadi malah melepaskan jari kelingkingnya saja. Namun ternyata hal itu Hyunwoo lakukan agar ia bisa mengelak dan ia bisa melepaskan diri dari cengkraman tangan Bowo yang sangat besar. Hyunwoo pun di sana akhirnya bisa kabur dari cengkraman Bowo dan ia berhasil menghindari serangan kuat dari Bowo barusan. Tak hanya itu, di sana Hyunwoo juga langsung bergerak cepat dan ia langsung menaiki tubuh Bowo yang sedang mencoba untuk menyerang. Hyunwoo langsung melakukan kuncian pada kepala Bowo dan terlihat ia pun berhasil melakukan hal tersebut sehingga membuat si Bowo terkejut dan kebingungan dengan hal yang terjadi sekarang. Chung Myung yang melihat hal itu langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa kuncian pada leher yang dilakukan oleh Hyunwoo sangatlah bagus. Si Bowo sendiri sekarang merasa kesal dan ia berkata bahwa kuncian yang sekarang dilakukan oleh Hyunwoo ini bisa dilepaskan dengan sangat mudah. Hyunwoo yang mendengar hal itu malah tersenyum karena ia tahu jika sekarang dirinya menggunakan fisik baja sehingga bagian tubuh miliknya menjadi sangat kuat. Terlihat fisik baja Hyunwoo sekarang digunakan pada tangannya sehingga Bowo yang memiliki kekuatan besar pun tak bisa melepaskan cekikan tersebut. Tiba-tiba di sana notifikasi muncul dan memberitahu jika penggunaan fisik baja telah melebihi jangkauan standar. Hyunwoo mulai panik karena hal tersebut, sedangkan Bowo di sana terus berusaha keras agar ia bisa melepaskan diri dari cekikan kematian yang dilakukan oleh Hyunwoo. Hyunwoo terus mendapatkan peringatan karena sekarang kekuatannya digunakan melebihi batas sehingga merusak tubuh miliknya. Sangok yang melihat hal itu langsung terkejut, sedangkan bawahannya di sana berkata bahwa Sangok harus menghentikan pertarungannya karena bisa menjadi bahaya besar. Hyunwoo sendiri saat ini langsung menatap tajam ke arah Sangok yang ada di hadapannya dan ia berkata bahwa kejadian sekarang ia lakukan untuk memberi peringatan pada dirinya. Sambil terus mencekik Bowo di sana Hyunwoo mengatakan bahwa jika Sangok mengganggunya lagi, mungkin nanti ia akan memberi pelajaran yang lebih mengerikan. Sangok yang merasakan aura mengintimidasi dari Hyunwoo pun langsung berkeringat dingin karena ia tak menyangka jika Hyunwoo bisa mengeluarkan aura sekuat itu. Si Bowo sendiri sekarang masih tak menyerah. Di sana ia berkata bahwa dirinya tidak mungkin kalah oleh seorang player rendahan seperti Hyunwoo. Bowo di sana memperhatikan keadaan sekarang dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin kalah sambil diperhatikan oleh banyak orang. Bowo menambah kekuatan yang dimilikinya dan ia mengatakan bahwa dirinya adalah ace generasi berikutnya, jadi ia tidak boleh kalah pada saat ini. Hyunwoo yang melihat kekuatan Bowo bertambah langsung terkejut karena ia tahu jika sekarang keadaannya menjadi semakin sulit. Tangan kanan milik Bowo bertambah besar, begitu pula dengan tangan kirinya yang sekarang mengeluarkan kekuatan tak terduga. Di sana Bowo mengamuk dan hal itu langsung membuat dirinya menjadi semakin besar dan menghancurkan langit-langit yang berada di sana.
Bowo sekarang meningkatkan kekuatannya lagi dan hal itu membuat dirinya menjadi lebih kuat sebanyak 3 kali lipat. Chung Myung pun langsung senang dengan hal tersebut. Di sana ia berkata bahwa sekarang ia ingin melihat tentang siapa yang akan menjadi predator. Si Bowo yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya pun sekarang masih kesulitan bergerak dan ia hanya bisa menahan rasa sakit akibat kelakuan Hyunwoo pada saat ini. Hyunwoo sendiri sekarang ikut berteriak kencang dan ia berharap jika Bowo ini segera pergi ke neraka berkat kekuatannya. Bowo pun langsung berteriak kencang karena dari tadi dirinya sangat sulit bernafas akibat cekikan yang dimiliki oleh Hyunwoo. Pada akhirnya di sana Bowo pun tumbang, sehingga ketika Bowo tumbang tadi langsung menciptakan sebuah efek yang cukup kuat. Semua orang yang ada di sana langsung terkejut dan mereka ingin tahu dengan apa yang terjadi sebenarnya pada saat ini. Chun Myung sendiri sekarang langsung tersenyum senang dan dia berkata bahwa ternyata apa yang telah ia pikirkan itu benar adanya. Sambil memperhatikan Hyunwoo di sana, Chun Myung berpikir bahwa Hyunwoo ini adalah predator ganas yang bisa memangsa musuh-musuhnya. Si Bowo sendiri sekarang sudah terkapar dan tubuhnya sekarang diinjak oleh Hyunwoo. Di malam hari itu orang-orang pun langsung terkejut dengan keadaan yang terjadi. Di sana mereka terkejut karena sekarang si Bowo yang memiliki badan sangat besar tepar dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Junmok yang melihat Hyunwoo menang langsung tersenyum senang dan ia berkata bahwa Hyunwoo sangatlah hebat. Saat Junmo akan mendatangi dirinya, di sana Hyunwoo pun langsung menahannya karena ia tidak ingin merasa terganggu oleh kelakuan Junmok. Terlihat Sangok sendiri saat ini ketakutan dan ia langsung membuang muka ketika melihat Hyunwoo yang tadi melirik ke arah dirinya. Sangok membuang mukanya karena di sana ia merasa takut dengan keadaan yang terjadi saat ini. Hyunwoo sendiri di sana terus menatap tajam karena ia ingin memberitahu jika Sangok ini tak boleh macam-macam lagi dengan dirinya. Tiba-tiba di sana si Chung Myon pun datang ke arah Hyunwoo dan ia langsung bertanya tentang siapa nama Hyunwoo yang merupakan seorang prajurit tersebut. Hyunwoo yang melihat Chun Myung pun langsung memberi hormat dan di sana ia berkata bahwa dirinya adalah Hyunwoo yang merupakan kopral dari Kompi 1. Chun Myung pun memberi hormat kembali pada Hyunwoo dan ia berkata bahwa dirinya adalah bintara tinggi dari unit Black Tiger dan saat ini ia ingin memberitahu jika pertarungan Hyunwoo tadi sangatlah luar biasa. Sambil memberikan kartu anggota Black Tiger, di sana Chun Myung pun langsung bertanya apakah Hyunwoo ini tertarik untuk bergabung ke dalam pasukan Special Operation Raid. Semua orang yang melihat hal itu langsung terkejut karena mereka tahu jika sekarang ada Chung Myung yang merupakan ketua dari unit Black Tiger. Di sana orang-orang berkata bahwa unit Black Tiger adalah unit terkuat yang berada di tempat tersebut dan sekarang Hyunwoo sedang direkrut ke dalamnya. Namun Hyunwoo sendiri malah meminta maaf. Di sana ia berkata bahwa dirinya hanyalah seorang rank F, jadi mungkin tak layak untuk berada di unit Black Tiger. Chung Myung yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa rank tidaklah penting karena yang terpenting adalah menjadi seorang prajurit seperti Hyunwoo ini. Hyunwoo sendiri di sana langsung berpikir bahwa ia memang tidak ingin karena ia tahu jika dirinya masuk ke dalam unit tersebut maka dirinya akan semakin mendapat banyak tekanan. Sambil memperhatikan kartu anggota tersebut, di sana Hyunwoo berkata bahwa militer terkadang sangatlah picik, jadi ia tak ingin bergabung dengan benar. Pada akhirnya Chung Myon pun memberi kartu itu dan di sana ia menyuruh Hyunwoo untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menolaknya. Sambil memberi hormat, di sana Hyunwoo pun berkata jika ia memang akan melakukan hal tersebut dan ia akan memberitahu jika memang dirinya tertarik. Sangok yang melihat keadaan saat ini langsung menggertakkan giginya dan urat-uratnya langsung keluar karena ia merasa sangat kesal pada Hyunwoo saat ini. Beberapa waktu setelah itu, sekarang Shin pun menunjukkan kantor komandan batalion. Terlihat di dalam kantor tersebut ada Kang Seok yang sekarang sedang ngopi bersama dengan Chung Myung. Sambil menyeruput kopinya, di sana Chung Myung berkata bahwa unit Black Tiger yang berada di bawah komandonya masih kekurangan personil. Kang Seok yang mendengar hal itu malah tersenyum dan ia berkata bahwa itu hal yang wajar karena sekarang banyak guild yang merekrut para player baru meski hanya rank C sekalipun. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka berdua pun tiba-tiba saling bertatapan satu sama lain. Kang Seok pun akhirnya tersenyum senang dan ia berkata bahwa kedatangan Chun Myung pasti karena ingin bertemu dengan seorang sersan bernama Yongjun. Dijelaskan bahwa Yongjun adalah sersan yang sangat hebat dan ia juga memiliki jiwa prajurit kuat di dalam militer saat ini. Chun Myung pun langsung berkata bahwa itu benar. Ia mengatakan jika pada awalnya ia memang ingin bertemu dengan sersan Yongjun yang digadang-gadang sangat kuat. Sambil menatap tajam, di sana ia bertanya apakah Yongjun ini sedang cuti. Namun Kang Seok malah ikut menatap tajam dan ia tak menjawab hal tersebut. Chun Myung pun akhirnya tak mempermasalahkan hal itu dan ia berkata bahwa sekarang dirinya juga sudah menemukan satu prajurit yang cukup menarik. Di sana ia ingat bahwa prajurit yang menurutnya menarik adalah Hyunwoo, yang dimana Hyunwoo ini memiliki kekuatan misterius yang masih belum terungkap semuanya. Kang Seok yang mendengar hal itu langsung terkejut karena ia tak menyangka jika Chun Myung tertarik pada Hyunwoo. Si Chun Myung sendiri langsung tersenyum karena ia tahu jika Hyunwoo ini cukup berbakat dan harus ia rekrut ke dalam anggota Black Tiger. Kang Seok sendiri di sana
terus berpikir dengan keadaan yang terjadi sekarang, dan ia langsung berpikir dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Cerita pun sekarang berganti kembali beberapa saat setelah itu. Terlihat saat ini ada Hyunwoo yang kelelahan karena sedari tadi ia dikejar oleh Junmok dengan cukup cepat. Junmok di sana terus mengejar Hyunwoo, sedangkan Kang Seok di sana terus memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Terlihat Kang Seok pun sekarang sedang menelepon seseorang, dan ia menyuruh orang yang ada di telepon untuk mencari tahu keadaan Hyunwoo sebelum masuk wajib militer. Hyunwoo sendiri saat ini terlihat kelelahan karena ternyata sedari tadi ia ini dikejar-kejar oleh Junmo yang juga ingin menjadi kuat seperti Hyunwoo. Junmok di sana mengatakan bahwa ia ingin kuat seperti Hyunwoo, tapi Hyunwoo malah menjawab jika ia juga lemah, bahkan sekarang larinya sangat menyedihkan. Hyunwoo sekarang memang sangat kelelahan karena ternyata tubuh yang ia miliki sekarang sangatlah lemah akibat dulu tak pernah latihan sedikit pun. Kang Seok sendiri terus memperhatikan Hyunwoo sambil berniat melakukan sebuah rencana pada Hyunwoo yang sedang ia perhatikan sekarang. Dengan aura yang menyeramkan di sana, Kang Seok juga memberitahu jika keadaan yang akan terjadi ke depannya bukan kesalahan dirinya. Kang Seok di sana tersenyum mengerikan dan ia berkata bahwa Hyunwoo ini sangatlah menarik sehingga membuat keserakahan dalam dirinya ingin merekrut Hyunwoo juga. Di kota sendiri terlihat sekarang keadaannya ramai tanpa suatu kejadian apapun. Di tengah-tengah kota terlihat ada seorang anak yang terkejut ketika ia sedang bersama dengan ibundanya. Anak itu meninggalkan ibundanya karena tanpa sengaja di sana ia melihat monyet yang berada di tempat tersebut. Anak itu mencari monyet yang tadi ia lihat dengan mata kepalanya. Namun ternyata yang anak itu lihat bukanlah monyet, melainkan seekor monster berekor yang mengerikan. Anak itu pun langsung bergidik ketakutan dan sambil gemetaran di sana ia berkata bahwa ternyata tadi bukanlah seekor monyet. Monster itu sendiri sekarang menggertakkan giginya dan monster itu langsung menatap dengan mengerikan ke arah si anak. Terlihat monster itu berjumlah sangat banyak karena ternyata mereka ini baru keluar dari portal yang muncul di sebuah tempat. Anak tadi pun langsung berteriak dengan sangat kencang karena hal tersebut. Lalu di tempat lain terlihat ada Hyunwoo yang juga berteriak karena merasa takjub dengan apa yang ia lihat. Hyunwoo saat ini berada di gudang persenjataan batalion. Terlihat saat ini ia bersama dengan Seo Eun-ha atau Yunha, dan di sana Yunha berkata agar sekarang Hyunwoo memilih senjata yang diinginkannya. Hyunwoo pun di sana berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya Yunha ini sangat keras kepala dan kemungkinan saat ini pun masih sama. Yunha sekarang memang terus memperhatikan Hyunwoo karena di sana ia masih tidak percaya dan terus meremehkan Hyunwoo yang merupakan seorang renge. Yunha di sana terlihat kesal dan ia berkata bahwa sebelumnya para goblin ini diserang oleh satu orang saja, jadi ia tak percaya jika yang melakukannya itu adalah Hyunwoo. Hyunwoo tak memperdulikan hal tersebut dan di sana ia malah mengambil senjata yang dia inginkan. Hyunwoo pun mengayunkan senjata yang telah ia dapatkan sehingga di sana Yunha sedikit bingung dengan hal tersebut. Yunha di sana mengatakan agar Hyunwoo ini memilih dengan benar karena yang ia lihat sekarang Hyunwoo ini malah memilih senjata yang tidak berguna. Terlihat item itu adalah sebuah senjata yang bisa menyerap air dan mengeluarkan kabut. Senjata itu mungkin terlihat tidak menarik, namun di masa depan senjata itu bisa membuat seseorang mendapatkan gelar Sword Shade. Nama asli pedang itu sendiri adalah Cloudmaster Rockhand. Lalu dalam mitologi pedang itu adalah milik para dewa pengendali cuaca yang turun ke bumi. Pedang itu mungkin sekarang terlihat biasa saja, namun ketika potensinya terbuka maka bisa mengeluarkan kekuatan petir untuk memanggil kakek Zeus. Sambil memperhatikan pedangnya di sana Hyunwoo tersenyum senang dan dia berkata bahwa kekuatan pedang itu bisa membuat dirinya menyelesaikan dungeon sendirian. Yunha di sana berkata agar sekarang Hyunwoo ini segera memilih senjata yang lebih bagus. Namun Hyunwoo berkata jika itu tak masalah karena sekarang ia tak punya waktu untuk hal tersebut. Saat mereka sedang berbicara, alarm pun berbunyi dengan kencang. Alarm berbunyi di pangkalan militer dan di sana alarm itu memberitahu jika keadaan darurat di mana gerbang Itaewon telah terbuka. Semua orang yang ada di pangkalan militer pun mulai bergerak cepat dan mereka semua langsung bersiap dengan peralatannya. Hyunwoo yang mendengar alarm itu pun terus menatap tajam. Yunha yang melihat hal itu sedikit kebingungan dan ia berpikir bahwa Hyunwoo ini terlihat seperti orang yang sudah mengetahui akan terjadinya hal tersebut. Di tempat para monster muncul pun sekarang dijaga ketat oleh para hunter. Terlihat di sana ada banyak hunter yang bergerak dan sekarang mereka akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tentara yang melihat para hunter itu pun langsung merasa kagum karena ternyata hunter tadi berasal dari sebuah guild bernama Chonghua. Para tentara mengatakan bahwa zira dan senjata milik guild Chonghua sangatlah mewah sehingga sudah dipastikan jika mereka sangat kuat. Mereka pun di sana tersenyum dan mereka berkata bahwa jika wajib militernya sudah selesai maka mereka ingin masuk ke dalam guild Chonghua.
Di sisi lain sendiri saat ini terlihat ada Hyunwoo yang berteriak kencang dan ia memberikan pengarahan pada kelompoknya. Hyunwoo memberikan pengarahan tegas pada kelompoknya. Di sana ia menjelaskan jika sekarang mereka akan melakukan pertempuran nyata, jadi mereka harus serius jika tidak ingin dicabik oleh para monster. Ketika melihat hal itu, beberapa tentara yang ada pun langsung tertawa. Di sana mereka mengatakan bahwa kelompok buangan milik Hyunwoo ini hanya bertugas sebagai pembantu saja. Mental Junmo dan kelompok Hyunwoo yang lain pun langsung turun karena mereka tahu jika mereka ini hanyalah kelompok dengan rank rendah semuanya. Hyunwoo yang melihat hal itu pun langsung memperhatikannya, dan di sana Hyunwoo pun mengatakan bahwa sekarang mereka akan melawan monster kobold, dan kobold ini tidak jarang keluar dari zona pertempuran, jadi mereka semua harus bersiap selalu. Ketika mendengar hal itu, orang itu pun langsung meremehkan Hyunwoo dan ia berkata bahwa Hyunwoo ini hanyalah sampah, jadi ia tak perlu bertingkah seperti itu. Hyunwoo yang mendengar hal itu pun langsung menatap tajam karena di sana ia merasa kesal dengan orang tersebut. Pada akhirnya orang itu pun meninggalkan Hyunwoo sambil terus meledek Hyunwoo dan juga kelompoknya. Pasukan Hyunwoo saat ini mentalnya turun karena mereka tahu jika sekarang mereka hanyalah pasukan pembantu. Hyunwoo yang melihat hal itu pun langsung menggertakkan giginya. Di sana ia pun berteriak kencang dan ia berkata agar pasukan miliknya tak mendengarkan perkataan dari orang lain. Hyunwoo berkata bahwa mereka sudah sering mengalami hal tersebut, jadi itu tak masalah dan mereka harus fokus saja pada keadaan saat ini. Junmo dan pasukannya pun langsung berteriak kencang dan di sana mereka langsung setuju dengan perkataan dari Hyunwoo. Hyunwoo di sana menjelaskan tentang monster kobold yang akan mereka lawan dan ia berkata bahwa kobold memiliki tubuh kecil sehingga mereka harus menutup saluran air agar kobold tak masuk lewat sana. Hyunwoo mengatakan agar mereka menutup saluran air tersebut, walaupun mungkin para kobold masih bisa muncul dari saluran air yang telah ditutup itu. Saat Junmo akan pergi untuk melaksanakan perintah dari Hyunwoo, tiba-tiba Hyunwoo pun malah memanggilnya. Sedangkan anggota pasukan lain saat ini membicarakan Hyunwoo dan mereka berkata bahwa Hyunwoo saat ini terlihat sangat sensitif. Hyunwoo sendiri saat ini terus memperhatikan Junmo yang ada di hadapan dirinya. Hyunwoo menatap Junmo dengan sedih dan ia seolah takut kehilangan Junmo yang sekarang ada di hadapannya. Junmo yang melihat hal itu langsung kebingungan dan ia bertanya tentang mengapa Hyunwoo melihat dirinya seperti itu. Saat Hyunwoo akan menjawab, tiba-tiba di sana ia terkena sebuah serangan sehingga ia tak bisa mengatakan apapun. Serangan itu menancap tepat di leher Hyunwoo sehingga Hyunwoo sangat kaget dengan hal itu. Hyunwoo pun mulai tumbang karena bahkan serangan tadi mengandung racun yang membuat ia tak bisa bergerak sedikit pun. Tak hanya itu, terlihat sekarang juga muncul asap racun yang keluar dari dalam saluran air di tempat tersebut. Asap racun itu keluar dari berbagai tempat. Para tentara yang terkena asap racun itu tak bisa berbuat banyak dan kebanyakan mereka langsung tumbang karena hal tersebut. Beberapa orang yang sudah menggunakan masker racun bisa selamat dan mereka mencoba untuk bergerak di tengah gas beracun yang muncul. Tapi ternyata penderitaan mereka tak cukup sampai di sana. Terlihat sekarang mereka juga diserang oleh para kobold sehingga kebanyakan dari mereka sekarang sedang dimukbang hidup-hidup. Hyunwoo yang melihat hal itu tak bisa bergerak sedikit pun karena saat ini ia terkena racun yang mengenai tubuh dirinya. Saat Hyunwoo mencoba untuk melepaskan jarum racun di tubuhnya, tiba-tiba ia pun terkejut karena kedatangan dari si monster kobold. Terlihat Hyunwoo kedatangan monster kobold sama dan sekarang monster itu langsung menatap tajam ke arah Hyunwoo. Mata Hyunwoo langsung terbelalak ketika melihat monster itu. Terlihat monster itu pun tersenyum senang dan ia langsung mengeluarkan sebilah senjata untuk menyerang Hyunwoo yang tak bisa bergerak lagi. Monster itu pun dengan cepat langsung mengarahkan pisaunya ke arah Hyunwoo dan ia berniat untuk mencongkel mata miliknya. Tapi tiba-tiba monster itu terkena sebuah hantaman sehingga monster itu hanya menghancurkan bola mata Hyunwoo saja. Sebelah mata Hyunwoo di sana langsung hancur, sedangkan terlihat tadi ia berhasil diselamatkan oleh Junmo dengan mengorbankan tubuhnya. Saat monster itu mulai bangkit, Junmo sendiri malah menyelamatkan Hyunwoo. Monsternya merasa kesal dan di sana ia langsung bersiap dengan senjata yang dimilikinya untuk menyerang Junmo dan juga Hyunwoo. Hyunwoo pun langsung berkata agar sekarang Junmo kabur dan meninggalkan dirinya di tempat itu sendirian. Junmo yang mendengar hal itu tak ingin kabur dan di sana ia pun langsung mencoba memberikan masker gas agar Hyunwoo bisa selamat. Tapi tiba-tiba di sana kepala Junmo melayang dan bahkan kepalanya mulai terpisah dari tubuh yang ia miliki. Hyunwoo yang melihat hal itu langsung berteriak kencang dan dia berkata bahwa keadaan sekarang tidak boleh terjadi. Namun terlihat saat ini Junmo masih hidup dan kejadian tadi adalah sebuah hal yang terjadi di kehidupan Hyunwoo sebelumnya. Hyunwoo saat ini terus memperhatikan Junmo. Ia berpikir bahwa dulu Junmo sangat berjasa karena pernah menyelamatkannya dari serangan kobold sama. Pasukan Hyunwoo sendiri saat ini berkata bahwa sekarang mereka telah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Karena semua tugas sudah selesai, di sana Hyunwoo pun langsung memanggil Junmo. Junmo yang mendengar hal itu langsung berteriak dan ia berkata bahwa dirinya sudah siap untuk mengikuti arahan dari Hyunwoo.
Hyunwoo yang sudah tahu bahwa monster akan datang di tempat mereka pun langsung berkata agar nanti Junmo dan yang lainnya pergi dari tempat tersebut. Junmo yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan sambil merasa kaget di sana ia berkata bahwa tindakan itu berarti mereka akan melakukan desersi bersenjata. Dijelaskan bahwa desersi senjata artinya adalah seorang tentara yang melarikan diri dari pertempuran dan mereka akan terkena hukuman minimal 5 tahun penjara. Hyunwoo pun langsung berkata bahwa itu bukanlah desersi senjata, melainkan bagian dari rencana yang akan ia jalankan. Para tentara sendiri sekarang sudah bersiap dengan kekuatannya dan mereka sudah siap untuk menyerang markas para kobold. Terlihat di dalam markas kobold keadaannya sangat tenang, lalu tiba-tiba para tentara pun masuk sambil membawa perlengkapan mereka masing-masing. Mereka mulai melakukan formasi yang harus dilakukan. Terlihat di depan ada banyak orang yang bertahan, sedangkan di belakang sudah ada orang-orang yang bersiap dengan lingkaran sihir mereka. Para kobold sendiri jumlahnya sangat banyak dan sekarang para kobold ini sedang mengepung para tentara yang tadi masuk ke dalam wilayahnya. Di sana semua monster kobold pun langsung berteriak kencang karena mereka marah akibat wilayah markasnya sudah dimasuki oleh manusia. Mereka semua langsung bergerak cepat dan mereka pun langsung berlari ke arah para tentara agar bisa menyerangnya. Para tentara sendiri sekarang sudah bersiap untuk bertahan, sedangkan salah satu kobold di sana ada yang akan menyerang sambil melompat. Kobold itu langsung berteriak kencang dan dengan balincong yang ia miliki ia pun langsung bersiap untuk menyerang para tentara. Namun tiba-tiba di sana para kobold pun langsung terbakar karena mereka terkena serangan api dari para tentara yang tadi sedang bertahan. Para tentara itu melakukan sebuah formasi bertahan menyerang sehingga para kobold tak bisa mendekat dengan sangat gegabah. Di tempat lain sendiri Hyunwoo sedang berteriak kencang dan ia terus memerintahkan bawahannya untuk melakukan tugas mereka. Para bawahan Hyunwoo melaksanakan semua tugasnya dan mereka melakukan hal itu dengan cukup sempurna. Saat Hyunwoo sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba di sana ada si kepala nanas yang datang. Ketika melihat orang itu, Hyunwoo pun langsung memberi hormat dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sedang melakukan tugas sesuai petunjuk. Si kepala nanas yang melihat hal itu langsung meledek Hyunwoo dan ia berkata bahwa Hyunwoo ini benar-benar sampah karena mengerjakan hal yang tidak berguna. Terlihat di tempat itu sendiri sekarang sudah dijaga oleh sebuah guild yang terkenal kuat. Si kepala nanas pun langsung berkata bahwa mereka sudah dibantu oleh guild Chonghua yang terkenal kuat, jadi seharusnya Hyunwoo tak perlu mengerjakan tugas remeh. Sambil memperhatikan Hyunwoo di sana, si kepala nanas pun menyuruh Hyunwoo dan bawahannya untuk mengambil potion milik timnya. Hyunwoo yang mendengar hal itu pun langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa tugas ia dan bawahannya adalah melakukan pekerjaan sesuai arahan dari wakil komandan. Hyunwoo di sana langsung berteriak kencang ke arah si kepala nanas dan ia berkata bahwa semuanya harus dilakukan dengan benar. Si kepala nanas yang mendengar hal itu pun langsung culang cilung. Ia terus memperhatikan keadaan sekitar karena merasa malu dengan keadaannya saat ini. Ia pun langsung menggertakkan giginya dan ia pun berkata bahwa sepertinya Hyunwoo ini menjadi besar kepala karena ia diperhatikan oleh Kang Seok yang merupakan kepala batalion. Karena merasa diremehkan di sana, si kepala nanas pun marah besar dan ia berkata bahwa Hyunwoo ini hanya punya satu pengalaman tapi ia sepertinya sudah sangat sombong. Saat si kepala nanas sedang marah, tiba-tiba ada orang yang datang ke sana sambil mencoba untuk memisahkannya. Orang itu adalah seorang wanita bernama Sonha dan di sana ia langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika melihat orang itu, si kepala nanas tak marah lagi dan suara yang ia keluarkan pun perlahan menjadi sangat rendah. Hyunwoo yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berpikir bahwa Sonha ini adalah kelemahan dari si kepala nanas yang sekarang sedang marah. Pada akhirnya si kepala nanas pun menjadi so akrab dengan Hyunwoo dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sedang memberitahu Hyunwoo tentang situasi perang. Wajah si kepala nanas mulai memerah dan ia pun mencoba tertawa dengan bebas. Sonha pun di sana langsung mengiyakannya dan ia juga berkata bahwa sekarang dirinya ingin memberitahu jika Hyunwoo diperintahkan untuk menghadap Kang Seok yang merupakan komandan utama. Hyunwoo yang mendengar hal itu langsung kebingungan. Di sana ia bingung tentang mengapa dirinya disuruh untuk menghadap pada Kang Seok. Di tempat lain sendiri saat ini terlihat ada beberapa orang yang memperhatikan keadaan. Orang itu adalah Yunha dan bawahannya. Lalu Yunha saat ini sedang memperhatikan sesuatu dengan teropong yang ia gunakan. Terlihat yang diperhatikan oleh Yunha adalah Hyunwoo dan juga Sonha. Hyunwoo dan Sonha saat ini sedang mengobrol dan Sonha menyuruh Hyunwoo untuk buru-buru menemui Kang Seok. Sonha di sana tersenyum ke arah Hyunwoo dan dia berkata agar Hyunwoo menyerahkan semua tugas yang ada di sana pada dirinya. Hyunwoo pun langsung memalingkan wajahnya. Lalu dengan keadaan yang sedikit panik di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Yunha sendiri saat ini terus memperhatikan Hyunwoo dan ia ingin mengetahui dengan apa yang akan terjadi ke depannya.
Yunha mengatakan bahwa sekarang keadaannya cukup tak bisa dimengerti karena saat ini tiba-tiba dirinya disuruh untuk memperhatikan tempat Yunwo berada. Cerita pun berganti kembali ke pos komandan sementara bagian tentara batalion. Terlihat di sana sudah ada Kang Seok yang menatap tajam dan bahkan di tempat itu juga ada Chung Myung yang memperhatikan kedatangan dari Hyunwoo. Hyunwoo yang baru datang pun di sana langsung memberikan hormat pada mereka dan sambil menatap tajam di sana Hyunwoo bingung tentang mengapa sekarang di sana ada Chun Mong yang juga datang ke tempat tersebut. Kang Seok pun langsung memasang wajah serius dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya memberi tugas agar Hyunwoo menjadi komandan dari pasukan penyerang. Hyunwoo pun langsung kepanikan. Di sana ia bingung tentang mengapa Kang Seok seperti itu, padahal di kehidupan sebelumnya Kang Seok ini tak peduli pada dirinya. Hyunwoo di sana berpikir bahwa sekarang ia tak memiliki waktu lagi, jadi ia harus teguh pada pendiriannya. Sambil memperhatikan Kang Seok di sana Hyunwoo langsung berteriak kencang dan dengan suaranya yang lantang di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin menjalankan misi bersama dengan rekan-rekannya yang berada di tempat tersebut. Kang Seok pun langsung berkata bahwa apa yang ia katakan tadi adalah perintah, jadi Hyunwoo harus menurutinya. Hyunwoo yang mendengar hal itu langsung menggigit mulutnya dan di sana ia menahan rasa kesal di dalam dirinya. Lalu tiba-tiba di sana ada sebuah laporan yang masuk, di mana sekarang para kobold mulai keluar dari sarang mereka. Hyunwoo yang mendengar laporan itu pun langsung merasa ngeri dan ia berkata bahwa jika dirinya tak segera ke rekan-rekannya, maka mereka semua akan langsung musnah. Pada akhirnya di sana Hyunwoo pun langsung mencoba menjelaskan sesuatu agar Kang Seok mau mendengarkan permintaannya. Kang Seok terus memperhatikan Hyunwoo dengan tatapan tajam yang ia miliki, sedangkan Hyunwoo terus menjelaskan semuanya agar Kang Seok ini membiarkannya bersama dengan pasukan rekan-rekannya. Di tempat lain sendiri terlihat saat ini Yunha masih terus memperhatikan keadaan dengan teropongnya. Di sana Yunha pun melihat seseorang yang sedang berlari dengan cepat. Ketika melihat orang itu Yunha langsung kebingungan dan di sana ia sedikit tidak mengerti dengan kelakuan orang tersebut. Ternyata yang sedang berlari adalah Hyunwoo. Di sana ia berlari dengan cepat karena ia tahu dengan keadaan apa yang akan terjadi. Hyunwoo berteriak kencang dan ia mencoba untuk memanggil semua anggota dari pasukan yang ia pimpin. Hyunwoo mengatakan agar mereka waspada terhadap sebuah gas beracun karena itu bisa sangat membahayakan mereka semua. Tiba-tiba seluruh tempat tersebut pun bergemuruh dengan kencang. Sensor yang dipasang langsung menyala. Para tentara mulai terkejut dan di sana mereka takut karena sekarang sudah ada tanda-tanda dari penyerangan para monster. Wanita yang disukai si kepala nanas pun sekarang ikut kaget karena ia tahu jika situasinya bisa menjadi sangat bahaya. Gas beracun mulai keluar dari saluran air tempat tersebut. Hyunwoo pun saat ini langsung tertahan di tempatnya karena di sana asap beracun dari para kobold mulai menyebar kemana-mana dan menyebabkan pandangan cukup terhalangi. Hyunwoo langsung merasa kesal dan ia berkata bahwa kejadian sekarang menjadi lebih cepat daripada apa yang telah ia ingat sebelumnya. Dan cerita pun bersambung. Apakah mungkin keadaannya jadi beda dari masa lalu gitu? Karena kan ini beda ya alur waktunya. Ya mungkin pasti ada perbedaan sedikit demi sedikit. Dan mungkin untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah kita harus tahu berbalas budi ya guys ya. Contohnya si Hyunwoo ini, dia itu balas budi sama Junmook karena ternyata Junmook di kehidupan sebelumnya menyelamatkan Hyunwoo dengan mengorbankan dirinya sendiri sampai kepalanya terbang cuy. Ngeri gitu ya. Dan mungkin segitu saja saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.